Selamat siang semuanya. Masih semangat? Masih semangat rekan-rekan media semuanya? Siang hari ini kita akan melaksanakan diskusi publik ya. Tentunya di sini sudah ada narasumber kita yang luar biasa, hebat-hebat dan juga sudah terbiasa warawiri di TV ya. Ini sudah ada peneliti senior kita, ada Bapak Emrus Sihombing, dan juga di sini sudah ada Bapak Dr. Angga Wira, yaitu Sekretaris Jenderal Badan Pengusaha Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan sudah ada Profesor Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Tepuk tangan dong semuanya, biar rame. Kita juga masih menunggu Dr. Fahri Bahdim ya, pakar hukum tata negara. Dan mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai paparan dari peneliti senior Bapak Emrus Sihombing, paparan hasil riset persepsi publik calon wakil presiden, peluang Yusril Ija Mahendra jadi cawapres Prabowo. Bapak Emrus dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator dan teman-teman narasumber. Oh iya, saya Ayu Arianti. Tapi yang pasti nggak bisa digodain lagi ya. Baik, ini paparan penelitian ini adalah semacam penelitian penjajakan. Jadi bukan untuk generalisasi. Jadi tidak berlaku untuk seluruh masyarakat karena ini adalah dilakukan disebar begitu lepas saja. Oleh karena itu secara kuantitatif tidak bisa kita menjadi pegangan. Tetapi akan saya coba membahasnya dari sudut kualitatif dari data kuantitatif tersebut, gitu ya. Jadi oleh karena itu supaya nanti ketika membuat hasilnya supaya jangan melihat dari angka statistik yang kuantitatif saja. Ada 3 pertanyaan sebagai penjajakan yang kami lakukan. Ini penelitian penjajakan non probability sampling. Jadi tidak disebut jajak pendapat jadinya ya. Ya, betul. Jadi ya, tapi bukan survei. Tetapi jajak pendapat yang non probability sampling. Jadi tidak berlaku, hanya berlaku untuk si sampling itu pun kita tidak kontrol, dan kecenderungan yang mengisi ini adalah milenial. Jadi tidak representasi daripada pemilih senior dan lain sebagainya, dan diisi dengan waktu yang sangat singkat. Oleh karena itulah maka hanya sebagai suatu gambaran penjajakan saja. Baik, silakan ada 3 slide saja ini. Nah, kita mencoba mengajukan pertanyaan apakah bagaimana popularitas atau keterkenalan daripada Yusril Ija Mahendra. Ternyata hasil menunjukkan bahwa mayoritas berada pada wilayah netral. Lebih banyak masyarakat itu netral. Artinya dikatakan tidak kenal, tidak juga, dikatakan kenal juga tidak. Artinya apa? Bahwa secara kualitatif bahwa ini boleh jadi Yusril Ija Mahendra belum tersounding sebagai kandidat calon wakil presiden selama ini. Jadi sangat wajar data ini. Nah, sebagai data yang netral, bisa saja yang netral ini kecenderungan kepada secara psikologis mereka cenderung bergeser kepada semakin kenal daripada tidak kenal. Kenapa? Orang yang sudah memberikan keputusan tidak kenal pasti itu berada pada posisi itu. Yang tidak, yang netral ini bisa bergeser kepada yang kenal. Jadi oleh karena itu peluang Yusril Ija Mahendra menjadi semakin populer, ada peluang itu di posisi 28% tambah 45%. Jadi peluangnya besar, sangat tergantung bagaimana strategi komunikasi tentang membawa sosok daripada Yusril Ija Mahendra di ruang publik begitu ya. Dan terkait dengan juga pembicaraan wacana terhadap menjadi calon wakil presiden. Nah, yang saya beri analisis ini adalah analisis kualitatif dari data kuantitatif. Baik, question kedua, tetap sabar. Berada pada posisi netral juga ketika kita coba tanya tentang Islam memiliki kapabilitas sebagai bakal capres. Jadi sejumlah 50%, setengah mereka masih netral. Karena apa? Kenapa demikian? Boleh jadi belum terwacanakan di ruang publik, gagasannya, idenya, dan lain sebagainya. Question yang ketiga adalah, yang terakhir adalah
sebagai calon wapres pasangan bagi Prabowo tetap berada pada 51%. Karena memang yang diwacanakan itu adalah sosok-sosok yang lain, gitu ya, untuk selama ini terwacana. Nah, ini adalah peluang, saya pikir, bahwa sebagai calon wakil presiden bagi Ganjar Pranowo masih bisa berpeluang untuk menggeser angka 51% itu ke angka yang netral. Jadi oleh karena itu dari tiga kuesioner tersebut dapat kita simpulkan bahwa peluang di persepsi publik tentang Yusril Isra Mahendra terbuka luas dari orang-orang yang memberikan persepsi netral menjadi kepada persepsi setuju pergeseran itu, karena tidak mungkin bergeser kepada tidak setuju. Kecil kemungkinan itu, karena lebih cenderung mereka akan bergeser kepada kesetujuannya. Kalau tidak setuju, seharusnya sudah dari awal mereka menyatakan tidak setuju. Saya kira itu sebagai pendahuluan yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya mungkin kita akan diskusi lebih lanjut dari tiga para narasumber. Silakan Ibu Moderator. Ya, baik, sudah cukup jelas ya rekan-rekan media penjelasan dari Bapak Emrus Sihombing, dan selanjutnya kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan dari mungkin dari Bapak Fahri Bahdim dulu ya Pak ya. Oh belakang. Oh, oke. Dari Prof. Effendi Gajali. Biar ada bisa motong saya. Saya ngomong panjang dan lebar. Tes ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, selamat siang kepada ibu teman-teman media serta semua yang hadir. Jadi saya mau datang ke sini karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, ini acara komunikolog. Pak Emrus ini salah satu pengurus di Asosiasi Komunikolog. Jadi kalau dia memaparkan sesuatu, saya datang lah. Dimanapun kami saling datang sama dia. Yang kedua, ini jajak, menurut saya sekedar jajak pendapat. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman wartawan jangan, teman-teman media jangan menulisnya survei, tapi semacam jajak pendapat. Mic-nya kurang kencang. Oh, padahal suaranya. Ya, tesu ya benar. Cuma jadi ya oke. Jadi ini semacam jajak pendapat yang dilakukan oleh Emrus ya, dia punya Emrus Center. Gogo Public. Gogo gitu ya. Gogo ujungnya. Nah yang ketiga, hari Sabtu weekend saya tuh bertanya-tanya gitu ya. Apa yang menarik kalau ada pertanyaan ini dikaitkan dengan situasi yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Hari-hari ini loh ini. Saya mau fokus pada 14, 15, 16. Ini ahli tata negara gitu ya. Negara kita lagi ditata ulang nih, jangan-jangan 14, 15, 16. Karena itu nanti perlu ahli tata negara. Dan kebetulan Yusril juga ahli dalam hal itu ya. Yang mau saya katakan begini, begitu dengar nama Yusril, saya langsung ingat Gibran. Ya, apalagi kalimatnya menjadi cawapres Prabowo yang artinya cawapres tim koalisi Indonesia Maju. Nah, isu yang muncul pada hari-hari ini yang sedang saya tata juga di kepala saya, masih belum berhasil. Karena kita tahu 14-15 teman-teman relawan Projo sering beberapa kali sama-sama acara di televisi dengan saya, jadi saya tahu 14-15 ini sangat penting bagi mereka mengumumkan siapa calon presiden, dan kalau berani satu saja calon wakil presiden, atau kalau kurang berani beberapa. Tapi dari itu semua saya langsung membayangkan begini, ini 3A berarti ya, atau poin 3A. Disinilah sebetulnya menarik untuk mendiskusikan kata-kata dinasti politik. Ya, ada orang setuju ataupun tidak, tapi kata-kata dinasti politik itu menjadi sesuatu yang menarik untuk mendapat tantangan dalam konteks yang mikro seperti ini. Ini kita bicara konteks kecil ya. Kebetulan partainya Partai Bulan Bintang. Nah, yang menarik adalah Partai Bulan Bintang adalah salah satu partai dalam koalisi Indonesia Maju yang memang mendorong Pak
akan mengusung ya dalam waktu tidak terlalu lama Pak Prabowo sebagai calon presiden, tapi sebagai calon wakil presidennya 2 ya yang diusulkan. Ini kalau 2, yang mau saya tanya nih dari pendengaran Pak Emrus selama ini, yang nomor 1 siapa? Pak Yusril. Betul ya? Nomor 2 Gibran. Ya. Bukan kebalik ya, bukan ya? Nah itu agak penting tuh, jangan kebalik. Maksudnya partai politik harus mengusung ketua umum dulu, baru nanti kalau ada usulannya. Nah di sini menjadi menarik loh kalau siang ini bapak-bapak dan ibu, teman-teman media serta seluruh nanti yang mendengar hal-hal yang Anda sampaikan. Justru di sini ya kata-kata dinasti politik itu menjadi menarik untuk diuji ya di publik melalui hal-hal yang sangat praktis. Jadi pertanyaannya menjadi begini sebetulnya yang perlu didiskusikan oleh publik seluruh Indonesia 14, 15, 16 sampai tanggal 25 jam 23.59.00 waktu Indonesia bagian barat. Yaitu sekiranya Gibran itu bukan anaknya presiden, ya, bagaimana kalau dia berhadapan dengan Yusril misalnya? Mana yang lebih tepat menjadi calon wakil presiden? Nah itu salah satu cara loh untuk memahami bahwa soal dinasti itu ada, betul kan? Anda harus garis bawahi ya, saya pelan-pelan mau mengatakan dalam konteks sebagai anak muda yang jadi wali kota di hampir semua televisi, saya suka menyatakan saya beranggapan Gibran Raka Buming Raka ya, bukan Gibran Raka Buming Gibran kan, Gibran Raka Buming Raka itu adalah wali kota yang bagus, ya, anak muda untuk kota seperti Solo dengan segala kemampuannya ya, dengan membangun networking, dia menjadi wali kota yang luar biasa. Untuk itu saya akan mengatakan sampai kapanpun dia adalah wali kota yang baik. Nah memang yang agak kemudian membingungkan saya, dan itu saya baca dalam konteks dinasti politik adalah kok semua orang rame-rame terus datang ke dia gitu. Ya kan, ada acara apapun singgah ke dia di Solo, apapun singgah ke dia. Nah itu sudah mulai ada tuh kesan dinasti politik. Tapi pada hari ini, pada hari Sabtu nih 14, 15, 16 sampai 25 nanti diskusi seperti ini aja praktis. Ya. Jika Gibran bukan anak presiden saat ini, walaupun dia wali kota yang baik ya, sudah berapa tahun menjadi wali kota? Belum 5 tahun. Nah ini berarti Anda kurang memperhatikan Gibran. Tanggal berapa sejak dia dilantik sampai hari inilah ya, ya belum 5 tahun. Itu dibandingkan dengan Yusril misalnya, rakyat itu lebih percaya siapa, ya kan, untuk menjadi wakil presiden. Nah, kita bisa lihat ya, misalnya kalau dia bukan anak presiden, pertama dari segi pengalaman sebagai penyelenggara negara, ya, Pak Yusril ini pernah Mensesnek, apalagi ya, Menkumham, pengalaman sebagai intelektual, ya. Pengalaman, ya, saya nggak mau masukkan speechwriter buat presiden, maksud saya sebagai tokoh Muslim, misalnya ya, kalau paduannya itu menjadi ingin memenangkan hati pemilih Muslim misalnya ya, saya rasa dia pun masih di depan dalam hal itu. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu, dari apa yang dipaparkan oleh Pak Emrus tadi, saya mau menarik ke sana. Dan justru sebetulnya harapan saya kalau betul dia dalam salah satu sisi ya dibanding-bandingkan begitu kan, boleh dong dibanding-bandingkan, kan hari ini sedang dibanding-bandingkan. Apalagi saya bertambah agak wondering gitu, menerawang kemana-mana, karena kemarin sudah disebut 4 ya, 4 orang, dan sudah ada luar Jawa 1. Saya kepikiran luar Jawa siapa ya? Ini loh, hati-hati loh, ini diambil apanya nih? Kelahiran atau sekarang sedang ada di mana? Nah, hati-hati nih. Nah, hati-hati nih. Kalau Gibran
kelahiran Solo ya, dan sekarang sedang menjadi wali kota Solo. Kalau Erick Thohir lahir di Jakarta, dan sekarang pun sedang ada di Jakarta. Oh, hati-hati nih. Enggak, saya pelan-pelan kan kita pelan-pelan. Kita cermatin kan ada 4. 1 Sumatera. Saya cek semua. Yang lahir di Sumatera, dan kemudian kalau dinyatakan sekarang sedang berada di mana, karena sedang misalnya menjadi kepala daerah, ya, maka di Sumatera itu nggak ada yang sedang menjadi kepala daerah yang sedang dibicarakan sebagai bacawa pres ya. Ada 2 nama kalau menurut saya, yaitu Sandiaga Uno yang lahir di Rumbai, ya, tapi sekarang sedang tidak ada di Sumatera juga. Dan yang kedua ini Prof. Yusril yang lahir di Manggar ya. Jadi bisa sandi juga Pak ya? Oh bisa. Dalam konteks ini. Kalau cuma Sumatera. Jadi calonnya Pak Prabowo bisa sandi juga. Ya kalau cuma bicara Sumatera loh, coba. Kan logika kita kan, apakah ini mengacu ke tempat lahir atau sekarang sedang bekerja atau berkarya di mana? Gitu. Misalnya sebagai, kalau Gibran kan jelas lahir di sana sebagai wali kota Solo. Kan nggak mungkin Ganjar kan jadi cawapres pada hari ini. Walaupun sedang bekerja sebagai gubernur Jawa Tengah. Menarik juga loh untuk melihat itu tadi ya, Sumatera tinggal 2 tuh kalau mau dibahas. Jadi Yusril berarti masuk. Kecuali kita berpikir bahwa Sandi Uno pun akan masuk. Nah, itu lebih panjang lagi ceritanya. Ceritanya seakan-akan ada satu partai keluar dari koalisi Ganjar, terus masuk sana baru mendorong Sandi Uno misalnya ya. Nah, kemudian yang juga menarik adalah menyebut Jawa Timur kan. Jawa Timur ada, kita tahu lah kita ya siapa Jawa Timur. Yang menarik lagi itu Jawa Barat. Ya. Karena kalau kita bicara Jawa Timur, itu peluangnya ada Pak Airlangga Hartarto di situ ya. Lahirnya Surabaya loh, sedang bekerja di Jakarta. Kalau yang lahirnya di Jawa Timur dan sedang bekerja di Jawa Timur itu ibu kita ya. Dalam konteks ini menarik untuk melihat bahwa kalau betul suatu saat ini Golkar misalnya keluar dari dirinya sendiri, artinya tidak lagi menyatakan kami akan ikut gabung dengan cawapresnya Airlangga Hartarto, tapi boleh seseorang yang lahir dari Jawa Barat, buat kami loh katanya, Bandung. Jadi ini menarik Pak Emrus ya. Jadi karena itu menurut saya diskusi ini menjadi menarik. Ya, diskusi ini menjadi menarik ketika ada nama dari Sumatera, sepertinya dia nih. Saya nggak tahu, nanti teman-teman media silakan loh. Siapa dari Sumatera 1? Betul, Pak Emrus, ada lagi yang dalam pikiran Pak Emrus siapa nama dari Sumatera? Nggak ada lagi. Kecuali Sandi Uno loh. Sandiaga Uno nggak mungkin. Iya belum tentu Pak. Oh iya. Jadi kalau keluar. Ya, nggak tahu Mas sampai tanggal 25 masih ada peluang loh ini ya untuk selamat datang, selamat jalan gitu masih ada. Tapi sementara dari 2 nama itu Yusril. Tadi malam saya berpikir, Prof. Yusril nih. Kalau betul ya, Manggar lahirnya ya di Sumatera. Nah yang kedua tadi saya mau bilang gitu, ada Bapak ahli tata negara. Saya justru berharap teman-teman yang ahli tata negara ini mulai tampil ke depan untuk menata kembali negara ini. Banyak yang lucu-lucu lah, banyak yang lucu. Yang satu saya sebutkan, tapi yang ini bukan untuk dimuat ya. Kepala Lemhanas jadi tim sukses di tempat lain. Itu kan lembaga pertahanan nasional. Itu kalau sepak bola pertahanannya udah diacak-acak itu. Habis loh tim. Nah ini nggak untuk dimuat ya di antara kita aja. Itu kalau Anda main bola, pertahanannya loh yang diacak-acak. Habis loh kesebelasan yang gitu. Lembaga pertahanan nasional kan? Bukan lembaga pertahanan provinsi itu. Nah, maksud saya tolong dong ahli hukum, ahli tata negara berbicara, kami jadi nggak enak. Kesannya kita ini, cerewet. Semua hal mau diurus gitu. Karena komunikasi yang mengkomunikasikan. Jadi yang itu jangan dimuat ya Bapak-Bapak dan Ibu ya, karena menurut saya yang tadi aja udah cukup berat itu untuk menyatakan kita sedang, jadi dengan melalui acara ini
Dengan melalui acara ini, kita sedang menguji apakah betul dinasti politik itu ada atau tidak. Ya. Dan yang kedua, kalau itu tidak ada, maka ketika dia tidak diperlakukan sebagai putra presiden, bagaimana dia berhadapan dengan salah satu cawapres yang kebetulan sedang dijajaki oleh Pak Emrus ini, ya, katanya ada survei kuantitatif juga sedang dilakukan, ya. Nah, ini menjadi sangat menarik itu, khususnya ketika Koalisi Indonesia Maju mengatakan ada satu nama dari luar Jawa atau langsung menuju ke Sumatera, luar Jawa ya. Luar Jawa bisa Sumatera, Sulawesi belum kita dengar ya, nama Sulawesi belum muncul, Kalimantan juga belum muncul. Enggak, maksud saya gini loh, para pimpinan Koalisi Indonesia Maju ini waktu menyebutkan itu berpikir serius kan? Iya. Kan nggak mungkin dong dia bilang luar Jawa satu, baru dia cek tanggal tempat lahir para cawapres, enggak kan? Dirumuskan dulu lah Bapak. Enggak, sudah tahu kan? Ini lahir di mana, ini lahir di mana, ini lahir di mana, baru diumumkan. Nah, dari konteks itu menyinggung apa yang disampaikan oleh para pimpinan Koalisi Indonesia Maju yang sudah berkumpul tadi malam, berarti nama Yusril masuk. Dan satu lagi, Sandiaga Uno. Tapi itu ceritanya panjang, itu harus ngikutin skenario Love Emrus itu, baru terjadi pada tanggal 24 atau 25. Sementara itu ini, dan saya ingin mengatakan, ayo boleh diuji nih pada rakyat ya, apakah Gibran, saya ulangi ya, sebagai wali kota yang baik dalam waktu 5 tahun ini dari sebuah kota berskala Surakarta atau Solo itu, ketika ditandingkan, ya kan ini kan pertandingan nih antara nama-nama yang disebut itu untuk menjadi kontestasi, ya, untuk menjadi cawapres ketika dia bukan anak presiden dan ini adalah seorang yang berpengalaman. Punya pengalaman banyak di Mensesnek, Menkumham, kemudian pengalaman dalam konteks intelektual, juga cendekiawan ya, Muslim ya, yang perlu diperhitungkan untuk meraih suara pemilih misalnya. Ayo coba kita sama-sama, coba kita lepaskan kalau dia bukan anak presiden, mana peluangnya yang menarik. Di situ jawaban buat dinasti politik itu. Nanti kita silakan terbuka ya. Jangan lupa saya garis bawahi, saya tetap tanpa mengangkat, tanpa membuang, tanpa memisahkan dia dari prestasinya yang menurut saya cukup baik sebagai wali kota Solo. Tapi yang saya ingin pisahkan sebagai putra presiden. Dan sambil berharap ahli hukum tata negara bicara nih soal tanggal 16 besok, apa keputusannya. Yang sama-sama sudah kita dengar juga lah ya ke arah mana. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Profesor Effendi Ghazali, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Fahri Bahdim, pakar hukum tata negara. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang amat terpelajar ada Bapak Dr. Emrus Sihombing yang tadi sudah menyampaikan paparannya sekaitan dengan bagaimana memotret persepsi publik berkaitan dengan sosok cawapres Profesor Yusril Iza Mahendra. Kemudian ada Prof. Effendi Ghazali yang tadi sudah menyampaikan pikiran-pikiran cerdasnya. Kami mencermati secara benar. Kemudian ada Bang Gawira. Kemudian di sini juga Pak Fuad Zakaria ya. Selamat datang Pak, Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Ya. Ya. Kemudian beliau juga ini sebenarnya perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Perumahan dan Pemukiman Rakyat sebenarnya. Jadi, ya kira-kira seperti itu. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, saya mungkin begini, saya tidak akan terlalu banyak masuk tentang hasil riset yang disampaikan oleh Pak Emrus tadi, karena itu sesuatu yang sudah disampaikan apa adanya, adalah potret data yang sesungguhnya. Selanjutnya tinggal kita menganalisis dari berbagai perspektif tentunya. Saya mungkin mencoba mendudukan persoalan ini dari aspek yang jauh lebih holistik. Yang pertama tentang hakikat kebutuhan bangsa ini, negara ini untuk menghadirkan sosok seorang wakil presiden. Saya dari awal sudah sangat konsisten dengan berbagai pendapat-pendapat yang sesungguhnya sudah dikemukakan bukan saja di forum ini, tetapi forum-forum sebelumnya, bahwa kita harus mampu mengidentifikasir ya, kebutuhan akan
kepentingan bangsa dan kepentingan nasional kita untuk kehadiran seorang wakil presiden sebagai sebuah peranata jabatan yang sangat strategis tentunya. Berkali-kali kami berpendapat bahwa wakil presiden itu bukan pembantu seperti seorang menteri. Kalau seorang menteri itu pembantuannya lebih sektoral kepada apa yang dipikirkan, apa yang dirumuskan, dan apa yang dieksekusi dari sisi kebijakan. Tapi kalau bantuan seorang wakil presiden, hakikatnya adalah dia kualitasnya sama dengan seorang presiden, merumuskan sebuah kebijakan yang komprehensif, yang holistik sesuai dengan kepentingan nasional, kepentingan bangsa dan negara. Nah, esensinya di situ ada satu perbedaan yang sangat penting. Dengan demikian, dia menjadi sesuatu yang sangat luar biasa ketika hari ini dibincangkan berminggu-minggu tentang sosok seorang wakil presiden. Bukan saja oleh satu kandidat yang Pak Prabowo saja, tapi sebenarnya ini hampir semua capres ya, Pak Ganjar, kemudian Pak Anies dan seterusnya. Nah, barangkali kalau hari ini konteks kita ada pada apa yang akan dipilih oleh Pak Prabowo, maka mungkin konteksnya di situ. Dari sisi tadi Prof. Effendi sudah sampaikan juga, mungkin kita menakar dari aspek hukum tata negara sebenarnya. Jadi aspek politiknya sudah diulas sama Prof. Effendi. Bagaimana kira-kira kebutuhan bangsa ini, bagaimana kebutuhan sistem kita, bagaimana kebutuhan kelembagaan kita tentang sosok wakil presiden. Saya memandang bahwa seorang teknokratis itu menjadi sesuatu yang sangat, bukan imajiner, ini sesuatu yang sangat diimpikan, sesuatu yang memang sesuatu yang dibutuhkan. Bahwa sosok teknokratis yang mampu menata sistem dan kelembagaan negara kita. Berkali-kali kita berpendapat ya, bahkan mungkin banyak ahli konstitusi di negara ini juga yang berpendapat bahwa urusan reformasi kita tentang penataan sistem kita, tentang penataan kelembagaan negara kita itu belum selesai. Pasca reformasi dengan ditandai dengan satu amandemen konstitusi sebanyak 4 kali, 4 tahap, itu juga masih menyisakan persoalan-persoalan yang cukup serius dan membutuhkan satu penataan yang serius juga. Nah, pekerjaan ini saya berpendapat jangan kita gantungkan kepada anggota parlemen, jangan kita gantungkan kepada anggota DPR yang memikirkan, tapi harus hadir dari satu gerbong eksekutif yang kuat, dari satu gerbong eksekutif yang serius untuk bagaimana memikirkan tentang penataan sistem ke depan. Jadi umumnya kita ini terjebak pada satu siklus ya, setiap 5 tahun yang dilakukan itu bagaimana melakukan sesuatu yang penting mereka bisa sampai kepada periode kedua. Jadi tidak penting dan tidak peduli dengan soal-soal yang sangat fundamental. Memang menata bangsa ini kadang-kadang kalau masuk pada soal-soal yang lebih fundamental itu, penguasa itu takut untuk berbuat sesuatu, takut tidak populer, takut populismenya menjadi hilang, takut akhirnya kepercayaannya menjadi turun dan seterusnya. Sehingga kita tidak bergerak maju kepada bagaimana membuat sebuah terobosan yang penting dan mendasar. Nah, dalam hal ini misalnya begini, kalau hari ini kita mewacanakan satu diskursus akademik tentang amandemen konstitusi perlu dilakukan untuk menata kembali, untuk mengakomodir kembali kepentingan-kepentingan yang masih berceceran di mana-mana, itu sesuatu yang sangat sensitif. Tapi hemat saya ke depan, paket presiden dan wakil presiden harus mampu melakukan itu, walaupun tidak populer di tengah masyarakat. Ambil contoh misalnya kelembagaan-kelembagaan negara yang harus mendapatkan perhatian dan sentuhan, seperti misalnya keberadaan DPD. Kita berpikir ulang, DPD ini mau dipertahankan atau mau dibubarkan. Kemudian komisi yudisial, itu mau dipertahankan atau mau dibubarkan. Ya, kemudian sistem pemilu, apakah memang dengan corak yang seperti ini atau perlu kita pikirkan kembali sistem pemilu yang jauh lebih deliberatif. Satu proyek demokrasi yang lebih deliberatif daripada proyek demokrasi yang lebih elitis seperti yang saat ini. Itu perlu dipikirkan. Pekerjaan ini menurut hemat saya tidak hanya dilakukan oleh seorang presiden, tapi membutuhkan sosok wakil presiden yang cerdas. Sosok wakil presiden yang kira-kira mampu memahami tentang bagaimana bangsa ini mau dibawa. Jadi pengalaman sebagai seorang teknokratis itu menjadi sesuatu yang sangat, sebuah keniscayaan menurut saya, sesuatu yang sangat penting untuk kita pertimbangkan saat ini. Paket itu ada pada sosok Pak Yusril sesungguhnya. Jadi saya kira informasi yang berkaitan dengan siapa beliau, ya, apa kemampuan, apa kapasitas, ya, saya kira itu sudah menjadi bacaan publik sehari-hari karena itu ada di berbagai kanal-kanal informasi yang ada, bisa kita riset masing-masing. Tetapi kira-kira untuk kepentingan ini saya kira perlu kita dudukkan bahwa memang sosok seperti itu yang kita butuhkan. Yang kedua, kalau dari sisi isyarat konstitusi, kalau kita membaca secara hati-hati, membaca secara pelan-pelan, ketentuan pasal 6A ayat 3, dia mengatakan presiden dan wakil presiden terpilih itu menguasai suara 50% lebih
dengan sekurang-kurang 20% di seluruh Indonesia, di seluruh provinsi, yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Sebenarnya isyarat konstitusional seperti itu mendambakan sosok presiden itu jangan yang Jawa sentris sebenarnya. Jadi kalau isyarat tadi malam yang Pak Prabowo sampaikan itu salah satunya adalah luar Jawa, itu punya landasan konstitusional. Karena kenapa? Itu bersesuaian, beririsan, spiritnya ke sana. Spiritnya itu kepada muatan materi yang ada pada ketentuan pasal 6A ayat 3. Konstitusi kita mengatur seperti itu. Presiden dan wakil presiden dinyatakan terpilih jika memenuhi syarat, ya, menang 50% lebih, kemudian dengan sekurang-kurangnya 20% menang di daerah provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia, maka dia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Pencetus konstitusi, perubahan konstitusi itu mengidamkan seperti itu. Mengidealkan bahwa Indonesia ini sebenarnya jangan cuman ada di Jawa, tapi harus ada juga satu minimal ya, kombinasi yang pernah dilakukan. Kita punya pengalaman sebenarnya dengan Dwi Tunggal Bung Karno dan Bung Hatta sebenarnya. Sehingga kalau kita mau balik ke sana, ya, kita mau memutar sedikit arah jam sejarah ini bahwa kita pernah berpengalaman dalam soal-soal yang berkaitan dengan bagaimana membangun kepemimpinan yang solid, kepemimpinan yang kuat. Nah, kalau ini yang terjadi, saya kira satu hal yang sangat ideal kalau paket kebijakannya seperti itu. Kalau paket kepemimpinannya demikian. Kalau misalkan Pak Prabowo dianggap representasi dari Jawa, maka Pak Yusril dianggap luar Jawa. Tadi sudah disentil juga oleh Prof. Effendi tadi. Nah, itu yang saya katakan bahwa itu menjadi sesuatu yang sangat kuat. Itu kekuatannya di sana. Jadi kalau itu yang terjadi, maka itu tentu menjadi satu berangkat dari spirit konstitusionalisme yang ada saat ini, yang sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan pasal 6A ayat 3. Dan yang kedua, di mana-mana tesis politiknya demikian, bahwa kekuatan bangsa ini, kalau dulu itu ada 3, yaitu ada kekuatan nasionalisme, Islam, dan Marxisme pada saat itu. Tapi karena PKI-nya sudah tidak ada, maka kekuatannya pada 2. Dua tumpuan kekuatan ini yang sampai dengan saat ini masih relevan sepanjang sejarah kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah nation state, yaitu kekuatan Islam dan kekuatan nasionalis. Saya kira dengan demikian, maka komposisi dalam penentuan capres dan cawapres itu tidak terlepas dari anasir-anasir itu. Kalau yang satu adalah nasionalis, maka yang satu komponennya adalah Islam. Itu satu tesis yang saya kira secara politik tidak bisa dibantah sampai dengan saat ini. Ya, itu satu fakta sejarah, satu fakta antropologis maupun satu fakta sosiologis yang barangkali punya basis ontologisnya, yang barangkali tidak bisa kita perdebatkan bahwa memang keadaannya demikian. Maka saya kira kombinasi ini mendapatkan tempat yang rasional kalau kedua kekuatan ini dibangun dengan asumsi demikian. Maka saya kira cerminan bangsa ini sebagai satu bangsa yang punya prospek masa depan itu barangkali bisa kita tumpahkan kepada mereka, bahkan kita gantungkan kepada mereka. Yang ketiga, yang terakhir, saya mau katakan begini, bahwa bangsa ini sangat besar, ya. Bangsa ini sangat luas, sangat besar. Jadi memang pembangunan sistem itu menjadi sesuatu yang memang harus kita pikirkan secara mendalam, bahwa ke depan memang harus ada sosok kepemimpinan yang mampu melahirkan satu legacy sistem yang sangat kredibel. Jadi kita jadi ke depan ini jangan lagi menggantungkan harapan atau menggantungkan satu cita-cita besar kita kepada orang per orang. Tapi bagaimana kita membangun sebuah sistem yang capable, membangun sebuah sistem yang mampu menjawab tantangan zaman ke depan. Kita mengidamkan itu bangsa kita ini seperti dulu ketika konstitusi Amerika Serikat dibangun. Akhirnya bertahan ratusan tahun sampai dengan saat ini, sistem yang mereka wariskan oleh the founding fathers mereka itu sesuatu yang luar biasa, sangat adaptatif. Nah, bangsa kita ke depan, ya, dengan kepemimpinan misalkan sebentar nanti direstui bahwa Pak Prabowo dengan Pak Yusril, maka kami berharap bahwa satu sistem yang mereka lahirkan nanti ke depan, bahkan sampai nanti ketika mereka bukan lagi jadi presiden, sistem itulah yang kita pakai. Jadi kita mengharapkan satu sistem ketatanegaraan yang kuat, satu sistem ketatanegaraan yang bukan saja kita menata secara parsial, tapi bagaimana kita memikirkan dari hulu ke hilir, bagaimana kita memikirkan satu sistem yang jauh lebih komprehensif, jauh lebih capable, agar bagaimana nanti ke depan, ya, generasi ke generasi, ya, rezim sampai ke rezim yang lain, itu betul-betul kita berada pada rel konstitusionalisme yang benar yang diwariskan oleh pemerintahan saat ini. Jadi satu harapan terakhir bahwa insya Allah kalau Pak Yusril dengan Pak Prabowo, maka kita harapkan satu ketika mereka bisa mewariskan sebuah sistem ketatanegaraan yang kuat, satu sistem ketatanegaraan yang bukan saja memikirkan tentang orang per orang, bukan saja membangun satu sistem politik yang sangat sektoral dan elektoral, ya, tapi betul-betul satu sistem ketatanegaraan yang mampu mengayomi semua pihak, ya,
mampu mengagregasi semua potensi anak bangsa yang ada saat ini. Mungkin saya kira sebagai pemantik awal demikian akan kita diskusikan lebih jauh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fahri Bahdim, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Angga Wira. Dipersilakan Bapak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati tentunya abang-abang senior, ada Bang Emrus, Bang Fahri, ada Prof. Ege. Saya dapat undangan juga dadakan tadi malam di info, dan ya sebagai bagian daripada generasi muda, saya rasa tadi yang seperti Prof. Ege bilang, ya kita harus memberikan berbagai macam perspektif dan insight ya proses demokrasi yang sedang berjalan. Jadi artinya demokrasi ini, Prof. Ege, jangan sampai hanya dikuasai oleh elit saja, hanya oleh segelintir orang. Saya rasa proses demokrasi ini adalah hak dari semua masyarakat Indonesia, 270 juta jiwa yang mungkin yang ikut pemilu mungkin sekitar 180-an. Nah, ini harus juga ikut berproses dalam proses demokrasi yang ada. Saya rasa narasi yang disampaikan tadi malam oleh Koalisi Indonesia Maju, saya rasa itu sangat positif ya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Menurut saya itu Prof. Ege, Bang Fahri, ini bagian daripada bagaimana mendeliver message untuk kita berdialektika. Jadi ibaratnya ini bukan cek kosong ini ya, dari beberapa ya mungkin sinyal yang disampaikan, silakan diuji ya secara kapasitas dan kompetensi orang-orang yang memang dianggap masuk dalam bursa cawapres. Karena saya sepakat ya, capres dan cawapres ini menjadi suatu pasangan yang harus mempunyai kualifikasi yang mumpuni. Jangan sekali lagi seolah-olah ini dihadapkan ya, Prof. Egi, soal usia. Menurut saya juga jangan kita perhadapkan juga soal usia ya. Menurut saya karena kan zaman juga berubah makin cepat gitu. Saya rasa kepemimpinan muda juga ke depan juga menjadi suatu keniscayaan. Tapi di sisi lain, proses meritokrasi dalam proses rekrutmen kepemimpinan politik di Indonesia, apalagi ini menyangkut kepala negara dan kepala pemerintahan, ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati juga gitu loh. Jangan hanya menyangkut kepentingan ya jangka pendek atau popular vote misalnya, tapi juga harus merepresentasikan tadi berbagai macam kebutuhan dari bangsa Indonesia ini ke depannya. Nah, saya rasa bangsa Indonesia ini bisa maju, negara kita bisa maju, faktor utamanya memang adalah kepemimpinan, leaders yang kuat, kepemimpinan yang mampu mengantisipasi berbagai macam persoalan. Ini yang saya rasa akan mengakselerasi kepemimpinan atau perubahan bangsa Indonesia ini menjadi tepat ya, lebih cepat lagi transformasinya. Kita beruntung mungkin 2 periode ini dipimpin oleh Pak Jokowi ya, yang mempunyai kepiawaian menurut saya, kepiawaian dalam mengelola berbagai macam tantangan yang ada, mengelola berbagai macam konflik yang ada. Gaya kepemimpinannya mungkin ya sangat unik ya. Ini mungkin Prof. Ege yang bisa mengulas ya bagaimana dengan strategi yang tepat di pemilu 2019 yang lalu dia mengakomodir lawan politik dan lain sebagainya untuk membuat stabilitas politik ini menjadi kuat dan mampu, saya rasa diakui kepemimpinan beliau dalam melalui kemarin suasana Covid dan lain sebagainya. Ini bukan hanya diapresiasi saya rasa secara lokal ya, tapi juga secara internasional. Banyak berbagai negara, pakar, university yang mengakui strategi kepemimpinan yang dimiliki Pak Jokowi. Tapi saya rasa kedepannya bukan hanya kita terkait pada person. Tadi yang seperti Bang Fahri bilang, ini harus ada transformasi daripada kekuatan daripada sistem tata negara yang kita miliki. Ini yang saya rasakan menjadi challenge utama, dan saya rasa sosok daripada Prof. Yusril kompatibel ya dengan tantangan yang kita hadapi. Di sisi lain Pak Prabowo saya yakin punya kemampuan dari sisi geopolitik, punya hubungan luar negeri juga yang cukup baik, dan juga sudah mampu saya lihat memotret
bagaimana kompetisi kita di antar negara ya selama hampir di 5 tahun ya di pemerintahan menjadi Menhan. Saya rasa ini menjadi pengalaman yang cukup baik juga bagi beliau. Beliau juga istilahnya melewati proses merit juga Bang Ege gitu, masuk ke dalam pemerintahan, belajar karena berbeda ya antara orang yang ada di luar dan di dalam. Nah ini melihatnya saya rasa beda. Nah mungkin dari sisi kami sebagai representasi generasi muda dari HIPMI gitu melihat bahwa yang terpenting bagaimana ke depannya kombinasi pimpinan daripada presiden dan wakil presiden ini menjadi suatu kombinasi yang solid yang saling melengkapi dengan kompetensi yang saling melengkapi juga satu sama lain. Jadi sekali lagi kita berharap dalam waktu yang mungkin 1 minggu ke depan ini dialektika ini bukan hanya berada di wilayah elit saja, tapi semua masyarakat kita juga mampu melakukan diskursus ini. Tadi seperti Prof. Ege juga sampaikan soal dinasti politik ini seperti itu. Nah ini seperti apa juga harus kita juga melihatnya, karena kita ketahui bahwa bersama kita sebagai yang lahir, saya juga lahir daripada proses reformasi. Dinasti politik ini kan sebenarnya hal yang kita pada waktu itu yang kita lawan. Jangan sampai juga ini tercipta gitu ya seperti ini. Nah ini juga perlu kita lihat. Saya rasa itu sebagai pengantar dari saya, mungkin nanti kita bisa lanjutkan dalam diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak Angga Wira, dan selanjutnya Bapak Emrus akan memberikan pandangannya. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Saya mencoba kasih dari segi pointers yang membahas secara filosofis maupun konsep dan teori. Tetapi saya melihat Pak Jokowi pernah mengatakan ojo ke susu gitu kan. Nah, bisa kita maknai itu selalu dikatakan kepada relawannya. Kenapa disebut itu? Karena belum ada titik temu kompromi politik di panggung belakang. Kalau sudah ada, saya pikir akan disampaikan bukan ojo ke susu. Dan kemudian pesan ojo ke susu itu tidak hanya kepada relawan, menurut saya, juga ojo ke susu kepada Gibran. Nah, artinya apa? Dia kan wali kota, selesaikan dulu lah wali kotanya. Setelah itu nanti jadi gubernur. Setelah itu nanti jadi presiden, ikuti jejak ayahnya gitu loh. Ayahnya kan dari wali kota, gubernur, jadi presiden. Jadi nggak bisa juga ojo ke susu. Artinya apa? Jokowi mengatakan ke tempat lain ojo ke susu, tentu kepada keluarganya juga ojo ke susu kan? Coba bayangkan kalau Gibran jadi calon wakil presiden. Itu kan, itu saya kira tidak sejalan dengan ojo ke susu itu kan? Iya, saya kira itu realis, harus kita lihat kenyataan itu. Kemudian adalah kalau kita lihat misalnya sebagaimana yang saya paparkan tadi, jajak pendapat. Dan kemudian survei-survei juga yang dilakukan, seringkali publik atau masyarakat terjebak kepada hasil survei. Saya termasuk yang tidak suka hasil survei dalam konteks penentuan pemimpin nasional. Kenapa? Kita akan memilih pemimpin yang popularitasnya, ya, elektoralnya. Padahal orang elektoralnya itu bisa nggak terjadi karena manipulasi persepsi publik. Jadi dikonstruksi, dilempar sedemikian rupa bahwa Emrus itu hebat, bla 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 bla, diwacanakan dan bisa memainkan sosial media dengan robotisasi kan. Nah lalu disurvei, sehingga dengan cara-cara seperti ini memungkinkan peluang pemimpin kita yang kuantitatif, yang popular vote seperti yang dikatakan teman pembicara. Justru yang kita cari pemimpin adalah berkualitas, gitu. Kualitas yang penting. Biasanya orang berkualitas seperti padi berundung, semakin berisi, semakin dia berundung. Tapi ketika dia popularitasnya kan, wah hebat, maka, jadi nggak usah heran karena dia bisa membawa sesuatu yang lebih elektoral, maka tidak tertutup kemungkinan menjadi ketua umum partai kan, begitu. Jadi harusnya berdasarkan kualitas. Ada misalnya satu contoh kritikal saya ke PSI gitu ya. Wah kami sudah melakukan proses komunikasi dengan Kaisang selama ini, kan begitu. Jadi tidak ini tiba-tiba, sederhana menjawabnya. Masa proses politik untuk menentukan ketua umum dilakukan di luar partai? Berarti proses politik tidak berjalan di internal. Ini menarik. Saya kira tidak demokratis, tidak membangun demokrasi yang berkualitas. Demokrasi yang berkualitas adalah proses politik di internal. Jangan keputusan diambil proses politiknya, proses komunikasinya di luar panggung, baru keputusan.
Kan dibilang gitu, kami sudah lama berbincang dengan Kaisang. Di luar, berarti di luar kader dia bukan kader partai ini. Jadi publik kadang-kadang tidak melihat ini secara kritikal gitu ya. Kalau kita seorang akademisi, saya pikir sangat mudah untuk membaca katakanlah perilaku para aktor-aktor politik, sehingga menjadi tidak heran Bung Profesor Effendi Ghazali mengatakan ya dinasti, kira-kira begitu. Hati-hati ketika label itu dibuat kepada sekelompok orang atau kepada orang, sangat tidak produktif label itu kepada mereka. Maka hati-hatilah melakukan tindakan-tindakan apapun, termasuk tindakan-tindakan politik. Begitu. Nah, kemudian adalah misalnya kalau kita bicara kualitas, saya kira kita banyak perdebatan yang sangat panjang. Sebagaimana dikatakan pembicara tadi, bahwa mana lebih berkualitas, Gibran atau Yusril? Saya kira sederhana, tidak usah analisis profesor doktor atau kajian benar, pasti dikatakan Yusril. Kalau dikatakan Gibran, saya pikir saya nggak tahu dari mana alasannya begitu ya. Padahal pemimpin yang kita butuhkan berkualitas, gitu ya. Track record, rekam jejak dan lain-lain sebagainya, gitu ya. Kalau kita kepakarannya, saya lihat setiap dia pengacara Yusril Pak. Kalau soal kemampuan yang lain, saya kira sudah sering kita dengar kan. Kalau dia jadi pengacara, hampir semua yang dipilih menang. Jadi intelektualnya jalan kan? Iya kan? Kualitas kan itu. Nah, di samping kemampuan-kemampuan yang lainnya. Kemudian katakanlah apa Gibran masuk ke sebagai paslon jadi calon wakil Prabowo? Menurut saya sangat kecil kemungkinan, karena Gibran kader PD Perjuangan. Coba bayangkan, dari kader Perjuangan 2 calon, gitu ya, 1 calon wakil presiden Prabowo, 1 calon presiden. Itu kan lucu itu, dan tidak masuk akal gitu loh. Saya tidak tahu siapa yang mewacanakan, belum tentu Gibran loh, belum tentu Gibran nyaman dengan pernyataan itu. Sama halnya ketika mengajukan ke Mahkamah Konstitusi 23 tahun, Gibran tidak ikut mengajukan itu. 35 tahun. 35 tahun? 35. Sorry, mohon maaf. Itu pertanyaannya. Terbalik gitu ya. 35 tahun itu Gibran tidak mengajukan itu. Yang mengajukan adalah kan salah satu wakil gubernur dari Jawa Timur kan, dari Jawa Timur ya. Iya. Yang ikut mengajukan. Jadi kadang-kadang diwacanakan seolah-olah dilebihkan kepada Gibran. Nah, ini harus kita kritikal untuk melihat ini. Baru kemudian adalah kalau kita bicara tentang Gibran, masih kembali ke Gibran, sangat tidak logik daripada 2 partai ini mengusung wakil presiden dan mengusung presiden. Tidak baik. Posisi mereka di persepsi publik tidak baik. Baik kepada Gibran sendiri, karena bisa saja dimaknai nanti sesuatu yang katakanlah haus akan kekuasaan. Padahal PD Perjuangan mengatakan bahwa mereka satu tidak lurus. Yang sudah diputuskan kan Ganjar Pranowo. Oleh karena itu saya berkesimpulan, saya berpendapat secara hipotetis sangat kecil kemungkinan peluang Gibran menjadi calon presiden Prabowo dengan alasan tadi. Sangat kecil dan sangat tidak produktif kalau itu terjadi. Saya termasuk yang selalu mengatakan itu. Baru kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi ada perbincangan tentang Sandi gitu ya. Sandi calon dari Sumatera misalnya seperti itu. Dia kan sudah ada di PDI, P3. Logika saya sederhana, kalau orang suatu partai tertentu mendukung suatu kekuatan politik tertentu, tidak ada makan siang yang gratis. Sederhana komunikasi politiknya. Saya melakukan apa, saya mendapat apa. Begitu mereka kalkulasikan juga. Saya sudah berbisik tadi, seperti Pak Jokowi berbisik kepada Ganjar gitu kan. Saya sudah berbisik. Ketika ada dukungan tersebut, sudah ada paling tidak sinyal bahwa mereka bagian dari pemerintahan kalau berhasil. Karena tidak ada makan siang gratis kan, daripada bergeser. Sangat kecil kemungkinan itu. Jadi saya kira untuk calon presiden, wakil presiden bagi Prabowo dibanding Gibran, dibanding Sandi, saya kira yang paling tepat Yusril Isra Mahendra, termasuk alasan daripada kualitatif tadi, persoalan-persoalan kualitatif. Baik, kemudian adalah, nah, saya sudah katakan tadi
demokrasi kita seringkali terjebak kepada elektoral, survei. Saya selalu berteriak itu kepada teman-teman peneliti survei. Kenapa sih mereka tidak pernah melakukan penelitian secara kualitatif, secara kualitas pemimpin? Selalu elektoral. Padahal itu boleh jadi hasil dari produk manipulasi persepsi publik. Dimanipulasi dulu dengan kekuatan sosial media baru disurvei. Nah, ini berbahaya. Apakah kita pemimpin yang kita cari berkualitas atau pemimpin yang kuantitatif itu yang ada di permukaan, tidak mendalam? Kemudian yang terakhir, mungkin kita lebih banyak nanti diskusi. Saya melihat bahwa popular vote, seperti kata pembicara kita tadi, saya kira tidak jaminan. Oleh karena itu, sengaja juga hasil survei kita tadi kita sajikan sebagaimana adanya. Begitu ya, hasilnya demikian. Baru kemudian masih posisi netral. Tapi bukan itu keputusan. Keputusan memilih pemimpin bangsa bukan elektabilitas. Itu dimanipulasi teman-teman lembaga survei itu. Kita sekali-sekali harus mengkritik lembaga survei itu. Saya tidak tahu juga ketika lembaga survei menyajikan hasil surveinya, nggak pernah diberitahu dari mana sumbernya, gitu kan, sumber uangnya. Mudah-mudahan dijelaskan metodologinya apa, sumber dananya, begitu kan, Pak FBG. Nah, itu karena apa? Siapa pembiaya survei itu saya kira menarik untuk memahami isi daripada survei. Karena metodologi survei masih bisa kita bongkar itu. Tahu kita. Oleh karena itu, saya pikir bangsa ini sudah saatnya membicarakan presiden dan wakil presiden dari perspektif kualitatif, bukan elektoral. Saya kira demikian. Baik rekan-rekan media semuanya, kita sudah mendengarkan paparan dari narasumber dan hari ini kita akan membuka tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya. Untuk sesi pertama ada 3 penanya. Ya, Mas. Terima kasih moderator. Pertanyaan pertama, nama saya Mawardin ya, Mawardin. Pertanyaan pertama kepada Pak Effendi Ghazali. Jika Yusril menjadi pendamping Prabowo, apa sisi branding dari keduanya ini maupun positioning dan keunikan gitu yang membedakan dengan pasangan lain misalnya? Kemudian pertanyaan kepada Pak Angga Wira sebagai perwakilan dunia usaha, apa yang menarik dari Pak Yusril seandainya dari cawapres Prabowo dalam konteks implikasinya terhadap gairahnya dunia usaha atau iklim bisnis gitu. Kemudian kepada Pak Fahri Hamid, apa pengaruh penegakan hukum terhadap peningkatan ekonomi gitu? Karena bagaimanapun kerap kali dalam perbincangan publik akhir-akhir ini cawapres itu mesti identik atau ada irisan dengan dunia ekonomi. Nah, kemudian terakhir kepada Pak Emrus, dari aspek metodologis tadi pemaparan dan pendapat, apakah telesurvei atau wawancara langsung gitu. Dan juga saya kurang sependapat juga kalau digeneralisasi bahwa lembaga survei itu dibayar. Saya kira semua industri pasti dibayar, tidak ada yang milihin ala gitu ya, tokter apa gitu. Walaupun ada juga yang miring atau keluar dari pola gitu. Ya sebagaimana juga ada polisi gadungan, tentara gadungan, akademisi plagiat. Begitupun lembaga survei ada juga yang miring dan segala macam, karena itu produk intelektual. Gitu. Dan saya kira survei kualitatif kalau kita cek itu sudah banyak dilakukan juga. Selain elektabilitas, misalnya survei pemimpin opini publik gitu, atau survei pakar representasi pemuda, ormas. Itu juga bagian dari survei mengukur kualitas atau kapabilitas dari kandidat gitu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Ya, dari mana Mas? Saya dengan Supriyanto dari metropolitanpost.id. Pak, saya izin bertanya dengan Pak Siombing. Mungkin tadi Pak Siombing tidak menyinggung yang terkait dengan Ridwan Kamil. Kita tahu kan Ridwan Kamil. Ya, Ridwan Kamil ini kan kita tahu dia orang Golkar, ya kan? Kebetulan kan di Prabowo ini kan ada Pak Erlangga. Jadi sangat tidak mungkin juga seorang ketum ini masa ia tidak dijadikan capres tapi malah anak buahnya. Itu kan mungkin kalau risetnya itu kan jadi satu pertanyaan. Begitu juga dengan Gibran.
tiba kita tahu dia dari PDIP, sedangkan Ganjar ini kan pilihan dari PDIP, ya kan? Kalau memang seandainya Gibran memang benar-benar dicalonkan jadi cawapres, ya, dia siap nggak keluar dari PDIP? Karena kita tahu keluarga dari Pak Jokowi ini semuanya loyalis dari PDIP. Nah, untuk Pak Fahri ini kan teman baiknya dari Pak Yusril. Pak Fahri mungkin sudah mengikuti perkembangan dari di era sekarang ini masalah hukum, Pak. Omnibus Law, Undang-Undang Kesehatan, IKN, Minerba, dan lain sebagainya. Mereka ini kan sangat kecewa, Pak, ya kan? Kira-kira dalam pandangan Pak Fahri ini, Yusril bila mana dijadikan cawapres, apakah dia siap akan merubah atau merevisi, atau nanti dia bisa bicara dengan Prabowo, mana-mana yang masalah hukum di negara kita ini harus dihilangkan. Karena kan kita tahu Pak Yusril ini kan pernah jadi Menhan dan dia memang ahli dalam bidang hukum. Jadi kalau memang canangannya untuk Indonesia Emas 2045. Ya, saya juga berharap kalau memang Pak Yusril ini menjadikan cawapres, ada nggak sampai saat ini capres atau cawapres berani mengajukan adanya undang-undang hukuman menghukum mati para koruptor? Karena ini yang bikin membuat Indonesia tidak maju-maju. Karena buat apa hanya teroris ataupun gembong atau narkoba yang dihukum mati, sedangkan koruptor satupun tidak ada yang hukum mati. Mudah-mudahan dengan Pak Yusril jadi cawapres, dia berani untuk mendeklarasikan atau mendukung untuk supaya ada hukuman mati buat koruptor. Terima kasih, Pak. Pertanyaan lagi? Yes. Selamat siang abangku semua. Saya ingin bertanya pada Bapak di depan bahwa nama saya George Utapia dari Hotnet News. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan bahwa Yusril begitu banyak peluang nanti untuk menjadi calon wakil presiden Prabowo ke depan. Yang saya mau tanyakan, menurut Bang Emrus sendiri, kenapa Pak Prabowo itu memilih Yusril Esa Mahendra? Dari sudut pandang apa beliau mengambil Yusril untuk mendampingi dia sebagai calon wakil presiden? Lalu seberapa besar sih peluangnya untuk mendapatkan posisi calon wakil presiden kelak? Karena kalau kita lihat sendiri selama ini semuanya bahwa Yusril sendiri tidak mempunyai kantong-kantong massa yang besar terhadap di dalam partinya sendiri. Nah, seberapa peluangnya seberapa besar? Ditambah lagi para milenial, ya, apakah dia bisa mengkait para milenial? Lalu bagaimana yang diharapkan oleh Prabowo sendiri bila hal itu beliau memilih Yusril Esa Mahendra? Sampai sejauh mana, ya, dan peluang-peluang apa dan harapan kedepannya terhadap Yusril itu sendiri? Karena beliau sendiri kita tahu tidak mempunyai kantong massa yang besar dalam partinya itu sendiri. Nah, saya mohon kejelasan itu sendiri untuk oleh Bang Emrus. Terima kasih, Bang. Ya, baik. Terima kasih terima kasih, dan sekarang bisa langsung dijawab ya Pak. Pertanyaan pertama oleh Pak Effendi Kejal. Pak Mawardin, Pak Supriyanto, dan John. Oke. Saya mau coba sistematis pelan-pelan. Satu, saya bukan TPY, tim pemenangan Yusril, bukan ya. Itu agak penting tuh. Jadi penting nih, sistematis satu demi satu. Satu, saya bukan TPY. Yang kedua, saya tertarik untuk datang justru ketika Koalisi Indonesia Maju ini mengumpulkan ada 4. Lalu 1 luar Jawa. Saya berpikir luar Jawa ini Yusril. Ya. Ya dong, coba kasih tahu saya luar Jawa siapa lagi nih? Ya kan? Siapa? Luar Jawa? Enggak dong. Ya, dia loh. Ya. Yusuf Kala lagi nggak maju.
Jadi setuju ya, nggak ada kan? Kalau berbicara luar Jawa, dia. Jadi kalau menjawab peluang sementara 25%. 1:4 nama yang dia sebut. Walaupun kita sekali lagi tadi menarik pertanyaan Bang Supriyanto, Mas Supriyanto. Jawa Barat ini siapa? Gitu. Ya kan? Jawa Timur siapa? Kofifa Jawa Timur, si Airlangga lahirnya Surabaya, ya kan? Ya kan? Berarti Jawa Timur, gitu. Jawa Tengah, ya pasti kebetulan cuma Gibran, gitu ya. Jadi posisinya sekarang 1/4 dalam konteks hari-hari ini sampai ke tanggal 25 jam 23.59. Nah yang ketiga, saya mau jawab pelan-pelan ya tentang survei. Ini terpaksa harus metodologis ya, pelan-pelan. Saya ingin mengatakan satu, survei di dunia itu menurut ilmu komunikasi ada 4 macam. Satu, lembaga publik yang dananya sudah banyak sekali, yang hidup dari sumbangan publik. Contohnya Pew Research Center. Buka aja pewresearchcenter.org ya. Dia melakukan survei terus, surveinya silahkan bisa diakses secara gratis, dan karena dia akurat, orang nyumbang terus, endowment namanya, nyumbang terus. Satu ya, lembaga survei publik. Yang kedua, lembaga survei komersial. Dia cuma mengadakan survei sebanyak-banyaknya mengenai berbagai hal. Anda silakan beli ya, login, sign in, beli 1 boleh, langganan sebulan boleh, langganan setahun ayo. Rasmussen contohnya, akurat juga itu ya. Yang ketiga itu adalah orang yang sedang menjadi konsultan, dan dia sebutkan gitu loh, kami sedang menjadi konsultan bagi Clinton, kami mengadakan survei ini. Lalu kenapa orang bisa percaya pada dia? Track record. Dia dulu pernah menjadi konsultannya Clinton, pernah menjadi konsultannya Obama, konsultan. Apa yang dia nyatakan itu ternyata akurat. Sebaliknya yang konsultan lain melakukan survei, wah itu malah ngaco-ngaco saja misalnya. Yang keempat, umumnya sekarang ada universitas bekerja sama dengan media. Yang paling terakhir itu yang paling akurat di Amerika itu LA Times bekerja sama dengan University of Southern California, Annenberg School of Communication misalnya. Kalau di sini ada beberapa litbang dari media ya, belum bekerja sama dengan universitas, tapi itu 4. Nah, lembaga survei ini harusnya menyatakan dari mana dapat uangnya untuk melakukan itu biasa aja. Kenapa memang? Ya, sejarah yang akan membuktikan Anda benar apa tidak. Anda meleset nggak di DKI misalnya, dan lain sebagainya. Nah, ada permainan yang bisa dimainkan lembaga survei ini seperti biasa. Pada bagian awal bandwagon namanya. Wah, tangtung supaya menaikkan apa yang ingin dicapai. Tapi nanti mendekati akhir dia balik lagi ke akurat. Coba perhatikan pelan-pelan. Menjelang akhir dia harus balik ke angka yang sesungguhnya. Ya barangkali tinggal lapor aja. Pak, kita udah coba loh Pak, tapi gagal. Jadi kami balik aja Pak ya ke menjelang ujung dia balik lagi. Karena kalau nggak balik, lahir. Marah kalian. Dan ternyata ada itu yang sampai akhir coba setia, tiba-tiba hasilnya berbeda. Gampang kok ngecek hasilnya gitu ya. Nah balik ke soal ini. Saya mau mengatakan begini, saya agak berbeda posisinya dengan teman-teman lainnya Salim Baskul ini. Kami teman-teman yang dulu selesai dari UI terus sama-sama kumpul-kumpul. Saya mau mengatakan gini, saya relatif setuju dengan Mahkamah Konstitusi untuk membuka batas umur. Karena prinsipnya setiap orang bisa memilih 17 tahun, maka dia boleh dipilih. Kalau tidak, Anda menghina proses memilih. Ya kan? Seakan-akan ya kan? Seakan-akan memilih itu gampangan, dipilih yang sulit. Bahaya betul loh. Pantas kita sering salah pilih ya. Nah, itu logika yang nggak jalan. Memilih itu adalah proses penting, bertanggung jawab, mengandalkan rasionalitas yang satu tarikan nafas dengan emosional dan pertimbangan. Jadi kalau orang bisa memilih, maka dia juga bisa dipilih. Nah, makanya menurut saya itu bukan open legal policy. Gak bisa orang tiba-tiba mengatakan batas 70 aja ya, atas atau ke bawah batas yang 40 misalnya. Ya kan? Nah, tapi ini harus segera kita tindak lanjuti. Kalau betul ini dibuka, juga tidak cukup dengan koma selama memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan negara,
Kalau yang selama memiliki pengalaman sebagai kepala daerah itu lebih bahaya lagi. Anda mendiskriminasi di bawah 40, tapi cuma yang pernah jadi kepala daerah. Bagaimana mantan menteri yang sedang jadi menteri? Bagaimana orang yang punya pengalaman dalam penyelenggaraan negara tapi nggak sampai atau tidak pernah mau menjadi kepala daerah? Jadi ini kita berbuat diskriminasi yang kita pindahkan ke diskriminasi lain. Yang paling benar itu adalah kalau betul MK nanti membuka itu, pada saat yang sama harus langsung tidak ada presidensial threshold. Jadi artinya siapa yang melakukan seleksi itu? Meritokrasi berdasarkan apa? Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar kita. Meritokrasi berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik. Jadi yang mewakili menseleksi itu adalah partai politik sesuai dengan pasal 6 ayat 2, dan tidak ada pemilu serentak di dunia yang ada presidensial thresholdnya. Berkali-kali saya tanya, Bapak dan Ibu Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, dengan keputusan Bapak dan Ibu itu tolong tunjukkan di mana ada pemilu serentak di dunia yang ada presidensial thresholdnya. Khusus Partai Bulan Bintang ada yang satu yang menarik. Saya itu disampaikan oleh salah satu hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi apa yang terjadi pada bulan April 2013 ketika ada permusyawaratan hakim itu untuk menjawab uji materi saya tentang pemilu serentak. Jadi ada diskusi seperti ini, mereka di dalam diskusi, kita tidak bisa minta file ini karena rapat permusyawaratan hakim adalah rahasia. Tapi original intentnya untuk kepentingan negara penting loh Pak Ebos. Original intentnya loh. Jadi mereka itu 9 hakim bertanya, apakah dalam keputusan kita terhadap judicial review yang diajukan oleh Effendi Keseliran, teman-teman loh, ada Saldi Isra juga di situ sebagai hakim konstitusi sekarang. Apakah nanti dalam keputusan kita tentang pemilu serentak harus dituliskan bahwa tidak ada presidensial threshold? Mereka bilang gini, gak usah. Gak ditemukan logika apapun yang bisa membuat undang-undang, membuat undang-undang pemilu tentang pemilu serentak yang ada presidensial threshold. Jadi menurut rapat permusyawaratan hakim Mahkamah Konstitusi itu gak ada logika apapun yang bisa membuat pembuat undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR, bisa memasukkan presidensial threshold dalam undang-undang pemilu tentang pemilu serentak. Ternyata bisa tuh DPR kita. Hebat gak DPR ini yang paling hebat di dunia? Bisa bersama dengan pemerintah membuat. Jadi maksud saya begini Bapak-Bapak, kalau besok memang betul diloloskan itu, ya dibuka batas usia itu, maka harus tidak ada presidensial threshold. Sehingga persis seperti disampaikan Angga Wira tadi, siapa yang menseleksi? Partai politik. Berbasis apa? Meritokrasi. Sehingga partai politik itu bisa mengatakan, saya ingin tua-tua, tua-muda, muda-tua, muda-muda. Lalu apa akibatnya? Terserah publik, terserah rakyat. Mau milih yang tua-tua, tua-muda, muda-tua, atau muda-muda. Kenapa tadi saya masuk sampai ke dinasti politik? Karena dua pertimbangannya. Kalau tidak dibuka seperti itu, artinya ada privilege. Dibuka khusus untuk orang tertentu, pada zaman tertentu. Itu yang kita membuat berpikir tentang dinasti, betul nggak? Tapi kalau ini tidak privilege, dia bisa bertanding dengan seluruh anak muda lain yang terbaik di seluruh Indonesia, yang diusulkan oleh satu partai politik aja cukup, atau gabungan partai politik. Jadi bunyi pasal 6 ayat 2 itu yang dilahirkan oleh pendiri negara kita, pembuat Undang-Undang Dasar 45 dan yang melakukan amandemen terbatas itu, dia sudah berpikir satu itu cukup, artinya tidak melarang Anda kalau memang jago kroyok. Betul nggak? Jadi ceritanya ini, kenapa ada masalah dengan Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi itu? Karena kawin paksa. Tapi kalau dibiarkan Siti Nurbaya itu untuk tidak bisa dipaksa buat menikah dengan Datuk Maringgi, tapi akhirnya dia jatuh cinta pada Datuk Maringgi, yang seperti yang terjadi banyak sekarang ini. Orang menikah usianya jauh, kan nggak bisa diapa-apain. Dia ternyata jatuh cinta pada pasangan ke-300 misalnya dengan Datuk Maringgi, gitu. Tidak ada masalah. Jadi logikanya sederhana. Nah, saya tadi mengatakan dinasti politik, Prof. Emrus lebih detail lagi. Kalau saya cuma ingin mengatakan,
Mari coba kita uji secara sederhana. Ya, ini dibuka untuk privilege atau enggak? Kalau tidak, kita buka semua. Oke, ini bukan open legal policy. Kalau bisa memilih, bisa dipilih. Kalau enggak, Anda menghina pekerjaan memilih loh. Orang jarang berpikir loh. Ya kan? Memilih boleh di atas 17, dipilih enggak? Oh, berarti memang memilih boleh sembarangan. Enggak, oh, ya. Kalau dipilih, baru enggak boleh sembarangan. Hati loh logikanya. Tapi Anda harus buka itu, sehingga semua, ya kan? Partai politik lah yang menentukan tua, muda, muda, misalnya gitu ya. Nah, dalam kondisi seperti sekarang, saya ingin mengatakan, walaupun Gibran itu adalah wali kota yang baik menurut saya, tapi coba kita lepaskan kalau dia bukan anak presiden, ya, diadu atau berada dalam kontestasi dengan Yusril Iza Mahendra, yang sama-sama potensinya sekarang 25% ya. Pada hari ini kan Gibran 25% kan? Betul nggak? Yusril 25%. Coba kita buang atribusi bukan putra Pak Jokowi. Nah, ini kepada bangsa Indonesia mana yang akan dipilih dalam konteks kualitas tadi ya, yaitu bahwa berpengalaman dalam konteks pemerintahan di tingkat nasional, intelektual, cendekiawan, barangkali diharapkan nanti bisa mengatasi persoalan ini macam-macam yang ada pada saat ini ya. Jadi saya cuma ingin mengatakan, ayo kita lemparkan kepada publik, gitu ya, Pak Mawardin, Supriyanto dan Pak John. Apakah kita bisa berharap banyak sampai yang seperti Bapak katakan tadi? Itulah sistem. Saya tuh dengan cepat yang menyerahkan guru besar saya, udah ambil aja deh, gitu. Karena apa? Gak ada ilmu yang saya ajarkan itu terjadi di Indonesia. Nah, sekarang coba ya, orang dia jadi presiden, daftar nih, udah uji kesehatan, kita nggak tahu dia mau bikin apa. Belum tahu kita dia mau bikin apa. Yang penting memenuhi presidensial threshold, daftar dulu, uji kesehatan. Sama nih sampai detik terakhir nanti tanggal 2. Kita belum tahu. Pernah nggak dia mau menyampaikan apa yang diharapkan oleh Pak Supriyanto itu? Lebih banyak berbasis pada keadaan terakhir. Prabowo nih, saya akan memperjuangkan Palestina sampai Palestina merdeka. Itu karena ada serangan Hamas kepada Israel, lalu dibalas oleh Israel ke sana. Enggak, maksud saya dari awal aja bilang ya kan, politik luar negeri, kami ingin ini, kami. Nah, kan kita jadi tahu, oh orang ini mau mendaftar karena itu gitu. Ya tapi kalau enggak ya sudah Pak, enggak bisa Bapak harapkan. Di beberapa negara apa yang dikampanyekan menjadi undang-undang loh. Ya? Betul kan? Terakhir sebagai penutup dari saya ini, saya pernah melihat, kalau ini boleh Anda tulis, tapi memang fakta. Saya pernah melihat kan Pak Presiden kita tuh sampai mengeluh loh di istana, bukan ya, depan MPR DPR. Saya heran media sosial kita saat ini isinya itu apa? Sangat itulah, sangat apa? Kasar, isinya caci maki dan segala macam. Kalau saya duduk di bawah dan boleh ngomong kan saya bilang, Pak, kan itu karena kegagalan program Bapak yang dulu Bapak bawa, revolusi mental. Bapak nggak jalankan sih revolusi mental. Revolusi mental Bapak sudah menjadi revolusi mental sih, ya kan? Kalau Bapak jalankan revolusi mental, maka harusnya isi media sosial kita tidak termasuk salah satu yang terburuk di Asia minimal. Ya, jadi maksud saya itu loh, kalau program ada, lalu bisa menjadi undang-undang di beberapa tempat lain atau menjadi hal, kan nggak apa-apa kan? Pak Jokowi sukses mengatasi COVID, diakui dunia, betul kan? Tapi yang soal bahasa di media sosial, tanggung jawab keluarga, tanggung jawab pendidikan, dan tanggung jawab revolusi mental yang disebutkan sebagai program Bang Supriyanto, Mas Supriyanto, yang ada programnya aja bisa nggak dijalankan, yang sudah dikibar-kibarkan, apalagi kalau maju tanpa membawa program. Itu sudah dikibar-kibarkan. Seluruh Indonesia tahu bahwa programnya Pak Jokowi adalah revolusi mental. Betul nggak waktu itu? Ya, kalau orang Sumatera nggak salah-salah, revolusi mental katanya. Nah itulah kesalahan kita orang-orang Sumatera. Nah kalau apa yang bisa disampaikan saat ini, lepas dari kualitas yang disebutkan oleh Prof. Emrus tadi, barangkali bisa menyebutkan Jawa Sumatera atau Jawa luar Jawa, itu keren. Belum tentu berhasil, Mas Mawardin, tapi ada sesuatu yang bisa memperkuat 25% tadi. Kurang lebih gitu ya, yuk.
selanjutnya jawaban dari Pak Fahri, Pak. Ya, terima kasih. Saya mungkin langsung jawab aja ya dua pertanyaan yang beririsan ini. Problem mendasar kita sebagai sebuah bangsa ini adalah masalah kepastian dan keadilan. Ini sudah bertahun-tahun ini menjadi satu menu kita sehari-hari. Bahkan iklim investasi ataupun katakanlah ekosistem ekonomi kita itu tidak akan berjalan secara kondusif kalau kepastian tidak ada. Nah, kepastian hukum dan keadilan ini menjadi satu hal yang primus inter pares menurut saya dalam kehidupan berbangsa gitu ya. Tanpa hukum, tanpa instrumen hukum yang pasti seperti itu, semua hal menjadi kacau balau. Nah, berkaitan dengan kebijakan-kebijakan, berkaitan dengan gagasan-gagasan tentang pentingnya kepastian dan keadilan ini sebenarnya kampanye Pak Yusril ini sejak sebelum masuk dalam kabinet pada saat itu, bahkan beliau itu masih menjadi seorang akademisi pun sudah berkampanye, sudah berbicara tentang pentingnya membangun sistem. Ya, jadi tahun 97, 98 pada saat itu beliau di mana-mana di setiap kampus yang beliau datangi itu sudah menjadi atensi gitu ya, sudah menjadi sesuatu yang memang secara akademik diperjuangkan secara terus-menerus. Bahkan isu amandemen dan segala macam itu gagasannya pada saat itu juga Pak Yusril yang pertama kali juga menyampaikan. Nah, jadi kuncinya kalau beliau menjadi seorang wakil presiden, kita berharap ada satu lokomotif, ya, satu energi besar untuk bagaimana menata sistem itu berpusat di kantor presiden, dan itu bisa di-endorsement langsung oleh Pak Yusril. Jadi pernah ada gagasan kita yang pada saat itu diakomodir dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Gagasan saya sama Pak Yusril waktu itu adalah dibangun satu pusat legislasi nasional yang sampai dengan detik ini tidak pernah dibentuk. Padahal itu undang-undang sudah bilang. Nah, undang-undang bilang seperti itu karena memang pada waktu itu gagasannya kita yang dorong agar sebenarnya negara ini untuk menghindari kesemrautan hukum, untuk menghindari tumpang tindih dan segala macam, hukum dibentuk sesuai dengan selera penguasa saja, sesuai dengan pesanan dan segala macam. Kita inginkan satu prosedur pembentukan undang-undang atau peraturan perundang-undangan secara terencana, sistemik, ya, menasional dan seterusnya. Itu gagasan itu sudah diakomodir dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Undang-Undang P3 namanya. Tapi sampai saat itu tidak pernah dibentuk, negara tidak pernah membentuk itu. Itu gagasannya itu dari Pak Yusril juga sebenarnya. Dan kami ini sebagai akademisi. Kenapa penting untuk dibentuk satu pusat legislasi nasional? Karena kenapa? Ya seperti yang kita lihat. Saat ini kebijakan negara didahului berundang-undang positifkan dari belakang. Jadi cara melegalisasi kebijakan pemerintah, cara melegalisasi kebijakan-kebijakan negara, itu kebijakannya dulu, undang-undang belakangan. Padahal itu keliru sebenarnya, harus dibalik. Bahwa segala perencanaan pembangunan nasional, segala perencanaan pembangunan negara, kebijakan-kebijakan strategis negara, itu dipositifkan dulu dalam satu undang-undang. Baru setelah itu kebijakan negara dilakukan. Nah ini kalau sekarang ini dibalik-balik. Akhirnya yang terjadi adalah undang-undang yang tambal sulam, undang-undang yang dimunculkan sebagai sebuah reaksi, satu reaksi sosial, sebagai refleksi sosial belaka. Akhirnya undang-undang itu cepat usang. Dan pada akhirnya sekian persen dibatalkan di Mahkamah Konstitusi. Itu karena buruknya pembentukan peraturan perundang-undangan kita. Jadi kalau undang-undang itu sering dibatalkan di MK, itu menunjukkan bahwa kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan kita itu tidak maksimal. Tidak berangkat dari sebuah perencanaan yang baik, tidak berbasis pada satu naskah akademik yang mumpuni, ya. Jadi naskah akademik pun sekarang ini untuk membentuk satu undang-undang itu sebagai satu formalitas saja. Padahal itu tidak berbasis kepada kebutuhan masyarakat. Jadi undang-undang bukan berangkat dari satu kebutuhan real masyarakat tentang apa yang ingin mereka cita-citakan, apa yang ingin mereka lakukan. Jadi undang-undang itu sebagai satu pelengkap saja tentang kebijakan apa, lalu dilegalisasi dengan undang-undang supaya jangan dianggap otoriter dan segala macam. Akhirnya undang-undang ya MK batalkan. MK memerintahkan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan seperti yang kita lihat dalam putusan perkara nomor 91 harus ada meaningful participation dan segala macam. Artinya apa? Undang-undang itu jangan datang dari selera penguasa gitu, ataupun mungkin pesanan dari kelompok-kelompok oligarkis atau apalah segala macam. Tidak boleh begitu. Tapi undang-undang itu betul-betul berangkat dari satu kebutuhan masyarakat. Akan pentingnya hal-hal itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah ini yang kita maksudkan bahwa jika seorang teknokratis yang memang nanti insya Allah dipilih sebagai seorang wakil presiden, kita inginkan beliau ini menjadi pusat itu. Dia menjadi satu pusat konsultasi legislasi nasional, dia menjadi satu pusat konsultasi dalam kebijakan-kebijakan pembauran hukum, dalam kebijakan-kebijakan untuk membangun cita hukum dan segala macam.
ini di Indonesia saat ini jujur krisis gitu. Kita cuma berharap undang-undang itu datang dari lembaga pemerkarsa, dari kementerian terkait, pesanan dari mana, dari DPR masuk di pusat balik DPR dibahas secara asal-asalan, akhirnya diputuskan. Ada undang-undang yang dibahas dalam waktu 1 minggu diputus jadi undang-undang, ada juga yang bertahun-tahun tidak kunjung diputus. Ini yang terjadi seperti itu. Tergantung intention siapa yang memesan dan seterusnya. Ya kan? Nah, itu yang terjadi saat ini. Jadi saya kira itu potret kita dalam berhukum kita saat ini yang memang harus membutuhkan penataan secara serius sebenarnya. Jadi bukan lagi kita melakukan sesuatu yang cuman hanya ada maknanya, ada pesanannya atau ada apa-apanya baru kita atensi gitu loh. Jadi saya kira Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan telah memberikan guidance ya, sudah sangat bagus agar memang ekosistem pembentukan hukum kita ini, law making rules itu harus betul-betul lebih kredibel gitu loh. Jangan cuma hanya sekedar pemanis saja, pemanis kebijakan bahwa kita ini negara hukum yang penting ada undang-undang dan seterusnya dan seterusnya. Tadi menarik disampaikan Prof. Effendi tadi mengenai threshold. Threshold ini bagi kita barang haram sebenarnya. Barang haram ini tapi diapresiasi dan disupport secara berjamaah. Yang susah. Dan kami juga heran ya. Makanya saya bilang sama Prof. Yusril, Prof, saya ingin jadi hakim konstitusi. Sekarang ini jujur, saya lagi mendaftar gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan usia. Memang ini masalah di bangsa ini, problem usia. Jadi ini kalau dalam teorinya itu agaisme. Agaisme itu artinya satu diskriminasi usia. Jadi ada usia dianggap 60 ke atas itu sudah tidak produktif. Kalau usia Gen Z dianggap itu manja dan segala macam. Jadi pada akhirnya persepsi itu termuat dalam kebijakan-kebijakan negara untuk mengatur dalam soal-soal usia itu. Oh ini terlalu masih muda, nggak bisa, tidak negarawan gitu. Oh ini sudah terlalu tua, nanti tidak produktif lagi dan seterusnya. Nah agaisme ini sebenarnya harus kita singkirkan karena tidak kompatibel dengan sistem hukum kita. Karena kita ini kan konstitusi termasuk yang paling banyak memuat tentang artikel human right sebenarnya. Kita di mana-mana mempanjakan diri sebagai negara hukum, tapi dalam corak pengaturan kita kadang-kadang sangat diskriminatif dalam soal-soal seperti itu. Termasuk dalam hal misalkan, tadi disampaikan Prof tadi benar, dalam ketentuan norma pasal 6A ayat 2, kan kalau kita membaca dengan cara yang sangat sehat ya, dengan satu pemikiran yang standar saja, tidak membutuhkan ahli konstitusi yang hebat-hebat. Partai politik atau gabungan partai politik yang capres ya, calon presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu. Dia nggak bilang bahwa harus misalnya threshold 20%, 25% suara sah nasional, 20% kursi yang ada di parlemen dan seterusnya. Nggak ada kata-kata itu. Tapi ditambahkan, diekstensifikasi sedemikian rupa bahwa norma itu membentukkan penjabaran-penjabaran yang tidak masuk akal. Lalu muncullah norma atau pranata pasal 222 itu tentang pengajuan capres dan segala macam. Kalau kita mau berpikir sedikit saja, mau merenungkan sebenarnya tentang semua kesemrautan bangsa ini, sebenarnya berpuncak kepada persoalan threshold itu. Ya, akhirnya pemilu menjadi sesuatu yang barang mahal, ya, menjadi high cost dan segala macam karena akhirnya kekuasaan ini dipertaruhkan untuk mendapatkan kursi. Segala kekuasaan dipertaruhkan untuk mendapatkan tiket dan segala macam. Padahal kalau kita membuka ruang itu, 10 presiden kenapa? Kalau misalkan 10 sampai 20 capres, gak ada masalah. Karena memang telah didesain kita ini turun sistem. Jadi 20 capres, tetap yang masuk ke putaran kedua cuma 2. Itu sebenarnya sistemnya sudah mengantisipasi itu. Ya kan? Jadi kalau orang muda, orang tua segala macam mau berpartisipasi, kita kan ingin membangun satu postur demokrasi kita ini yang sangat partisipatoris. Tapi kalau yang terjadi saat ini sangat elitis seperti ini, bagaimana kita mau menghasilkan satu pemimpin nasional yang hebat, yang handal, yang kuat, yang betul-betul muncul dari rakyat, yang betul-betul dibutuhkan oleh bangsa ini? Itu nggak ada. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi memang yang kita ngomong ini, sesuatu yang ada di hilir sebenarnya adalah bagian dari satu orkestrasi pengaturan yang tidak baik dan tidak paripurna dalam peraturan perundang-undangan kita. Makanya saya sepakat dengan Prof. Effendi pada waktu itu, saya termasuk orang yang mengikuti secara cermat. Karena terlibat juga dengan Prof. Yusril untuk menyampaikan gagasan-gagasan penting tentang bagaimana pengajuan judicial review pada saat itu di Mahkamah Konstitusi. Tapi waktu itu MK sudah memutus permohonan Prof duluan pada waktu itu ya tentang itu. Ya akhirnya kita menerima saja apa yang terjadi pada saat itu. Bahkan sampai 20 kali lebih judicial review yang berkaitan dengan threshold ini tidak bakal selesai, tidak pernah tuntas. Karena MK juga ternyata konsisten dengan soal-soal yang seperti itu. Saya tidak ngerti, bahkan Prof. Yusril pernah mengatakan kita ini yang goblok atau
hakim MK yang salah memahami tentang persoalan threshold ini, kira-kira seperti itu. Karena seluruh ilmu, teori dan segala macam itu sudah kita konstruksikan sedemikian rupa. Tadi juga seperti disampaikan sama Prof. Edi, coba tunjukkan di dunia ini di mana yang melaksanakan pemilu dengan direct seperti ini yang gunakan threshold. Itu nggak ada sejarahnya dan tidak ada referensinya. Gitu. Tapi sudahlah, ini ala Indonesia ya, kadang-kadang dibuat-buat yang seperti itu. Jadi kadang-kadang kita agak jenuh dalam soal-soal yang seperti itu. Nah, kita berharap sungguh ketika ada perubahan kepemimpinan nasional ke depan, berharap sangat jika nantinya, katakanlah ya, kita berharap bahwa Pak Yusril nanti menjadi salah satu calon wakil presiden Pak Prabowo dan diambil menjadi wakil presiden. Kita berharap bahwa gerbong sebagai seorang reformer ya. Jadi bisa menata itu kembali gitu loh. Dan kekuatan ini harus datang dari istana. Ya. Kalau kekuatannya datang dari istana dengan satu proyeksi perubahan yang mendasar, yang fundamental, saya kira semuanya ini akan bisa terselesaikan dengan baik. Dan kita berharap sungguh soal-soal yang seperti itu. Nah, salah satu ya jawaban saya itu bahwa memang penataan sistem ini itu membutuhkan satu orang yang memang betul-betul memahami tentang persoalan-persoalan seperti ini. Beliau punya pengalaman yang sangat panjang sebagai Menteri Hukum dan HAM 3 kali, Mensesnek 1 kali. Tahulah tentang bagaimana mengurus dapur Republik ini ya. Jadi kedepannya itu ya kita berharap sebagai seorang administrator yang ulung ya, seperti Bung Hatta dulu. Jadi nanti Pak Prabowo keliling dunia ya, kampanye tentang Indonesia kemana-mana, Pak Yusril itu menata soal-soal domestik, soal-soal dalam negeri, tentang sistem dan segala macam. Kita berharap demikian seperti itu. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Oke, makasih, mungkin nambahkan aja dari abang-abang narasumber yang sudah memberikan pandangannya. Pertama soal kepastian hukum dan hubungannya dengan dunia usaha ya. Saya rasa itu menjadi hal yang sangat fundamental, dan kalau kita rasakan saat ini berbagai macam kasus ya, investasi yang sedang menghangat, misalnya Rempang gitu ya, hal yang di Morowali, itu menurut saya faktor utamanya tadi tidak adanya harmonisasi ya soal kepastian hukum dan peraturan. Jadi artinya peraturan itu Bang Fahri bukan hanya di level pusat ya, tapi juga harus sampai ke level daerah ya, provinsi, kabupaten, kota. Nah, ini yang menurut saya kadang-kadang penyusunan apalagi sampai dengan perda dan lain sebagainya itu asal gitu loh. Dan berapa banyak perda-perda juga yang memang itu harus dievaluasi. Jadi kalau saya mendapatkan gagasan dari yang disampaikan Prof. Yusril, bagaimana ada sebuah badan legislasi ya, yaitu sampai ke level kabupaten kota. Jadi penyusunan peraturan perundangan-undangan juga harmonisasi sampai ke daerah. Jadi saya rasa PR selanjutnya Bang ya. Jadi memang saya rasa soal kepemimpinan nasional di pemilu 2024 ini saya rasa bukan hal yang main-main. Jadi memang harus kita serahkan kepada figur-figur yang memiliki pengetahuan, knowledge dan pengalaman. Menurut saya bukan hanya soal kepintaran ya, knowledge ya, tapi karakter dan pengalaman itu menjadi sangat penting. Jadi pintar aja tanpa pengalaman itu menurut saya juga akan sulit ya untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang ini udah multi kompleks ya, bukan hanya kompleks, ini udah semerawut lah kalau kita lihat. Karena kita kan berkompetisi dengan negara-negara lain juga, karena nggak mungkin ada kemajuan, akselerasi pembangunan, kesejahteraan, apalagi kalau kita mau meningkat GDP-nya ya untuk menjadi negara maju tanpa adanya investasi yang masuk gitu loh. Investasi yang masuk ini kan diharapkan menjadi salah satu cara untuk transfer teknologi, bagaimana salah satu cara juga untuk memperkuat ekosistem industri kita gitu. Kalau industri kita nggak transform ya automatically bonus demografi yang ada saat sekarang ini ya yang ada akan menjadi pengangguran, itu akan menjadi masalah sosial lagi, yang ada menjadi teroris dan lain sebagainya. Itu saya rasa fakta yang ada. Jadi harapan kami juga sebagai generasi muda ya, jadi mungkin di diskursus ini 1 minggu ke depan kita sama-sama nih kaum intelektual ya, agar mendorong ini agar menjadi diskursus yang lebih luas, sehingga pemilihan cawapres ini juga benar-benar berdasarkan pada sisi kompetensi dan pengalaman gitu.
Tapi juga jangan, saya rasa juga bukan juga diperadukan dari soal usia tadi ya, seperti Bang Ege sampaikan. Sebenarnya kalau soal usia siapapun juga boleh selama dia dewasa gitu ya, di atas 17 tahun, saya rasa punya kesempatan juga untuk memilih dan dipilih. Dan apalagi zaman sudah berubah begitu cepatnya, saya rasa hal-hal soal batasan-batasan usia ke depannya harusnya juga dibuka ya Bang ya, bukan hanya juga soal presiden dan wakil presiden, tapi mungkin batasan-batasan lain lah ya, seperti mungkin di di jabatan-jabatan publik yang lain juga itu harus dibuka dan hilangkan batas-batas. Saya rasa itu tambahan dari saya. Makasih. Baik teman-teman, saya respon satu-satu pertanyaan Abang Buya mengenai dibayar itu. Yang saya maksud dibuka sumber pembiayaannya. Saya tahu bahwa itu akan dibayar. Artinya dibayar itu bisa biaya sendiri atau memang ada perusahaan atau lembaga lain. Harusnya lembaga survei memberitahu lah siapa penyandang dana di belakangnya, berapa harganya. Kan survei itu prinsipnya kan keterbukaan, transparansi. Juga harus transparansi metodologinya, harus transparansi juga sumber pendanaannya, sehingga bisa kita hitung satu responden berapa harga yang dikeluarkan, sehingga bisa kita lihat harus siapa sumber pembiayaan. Itu yang tidak terkemuka ke ruang publik. Jadi sumbernya itu saya sebenarnya tidak mau dibayar, tapi sumbernya yang harus dijelas dan angkanya. Kemudian adalah survei kualitatif. Mohon izin Bapak dengan segala hormat saya bahwa tidak ada survei kualitatif. Survei itu bagian dari kuantitatif. Kualitatif dan kuantitatif berbeda, gitu ya. Jadi yang harusnya misalnya kualitatif bukan survei, survei part of daripada kuantitatif. Oleh karena itu maka kalaupun kita pakai kualitatif, yang saya tawarkan itu adalah misalnya gaya kepemimpinan si X, gitu ya, bisa kita bongkar dengan terhadap kepada katakanlah proses pengambilan keputusan, begitu ya, sehingga kita ungkap secara kualitatif siapa sih orang yang bersangkutan, gitu ya. Baru kemudian termasuk rekam jejaknya bisa kita telusuri. Kemudian Ridwan Kamil, saya kira itu masih di Jawa Barat betul, tapi dia dari Golkar. Jadi Golkar masih sampai sekarang masih Erlangga Hartarto. Kita lihat saja nanti dinamika. Bisa saja Ridwan Kamil sebagai katakan alternatif calon dari Golkar. Kita lihat seperti perkembangannya nanti. Kemudian adalah apakah Gibran siap keluar dari PD Perjuangan? Saya kira kalau dia politisi pragmatis, saya kira dia bisa saja keluar. Tapi kalau dia politisi ideologis, andai kan ada yang kurang di PD Perjuangan, dia harus berjuang di dalam. Tidak serta-merta langsung keluar, loncat pagar. Kan banyak saya kira politisi kita, ya loncat pagar kan, tidak apa di partainya pindah. Saya kira gak usah saya sebut itu, ada teman saya yang mengatakan, ini partai saya yang terakhir. Tahunya bukan, gak usah sebut namanya ya, soalnya dia sahabat saya. Jadi artinya jangan loncat pagar. Apakah kalau Gibran nanti pindah dari PD Perjuangan, berarti dia adalah politisi pragmatis, bukan ideologis. Sangat tidak produktif bagi dia. Tapi saya berkesimpulan dia akan tetap di PD Perjuangan. Kalaupun ada yang kurang, dia akan perbaiki secara internal. Kemudian adalah masih lembaga survei tadi ada sedikit loncatan. Kita cek deh, lembaga survei ada yang lembaga survei yang berbeda memberikan hasil yang berbeda. Si A lebih tinggi, di sini si B lebih tinggi. Padahal penelitian kualitatif, penelitian yang objektif dengan instrumen yang sama, harusnya hasilnya sama atau mendekati sama. Tapi kenyataannya apa, Pak? Wah, calon A, calon B. Maka saya terus terang lembaga survei kita yang saya masih pertanyakan terus gitu ya, beda dengan lembaga-lembaga survei yang dijelaskan oleh Prof. Effendi Ghazali tadi. Kemudian adalah Yusril mengapa Prabowo memilih Yusril misalnya seperti itu. Ya, kalau kita bicara elektabilitas kuantitatif daripada calon wakil presiden sama, secara statistik tidak berbeda mereka. Berada pada margin of error semua. Tidak langsung kalau saya langsung melejit, ini langsung jatuh, tidak. Jadi secara kuantitatif survei mereka tidak berbeda. Oleh karena itu persoalan jadi wakil presiden adalah dilihatlah kualitatifnya. Dan itu sangat baik. Kebetulan mereka tidak menonjol juga satu dengan yang lain. Nah, secara kualitas saya kira teman-teman wartawan bisa mendalami itu. Yusril atau Gibran, silakan dilakukan wawancara mendalam dengan para narasumber. Kemudian adalah seberapa besar peluang Yusril menjadi wakil presiden bagi Prabowo. Karena menurut saya
secara kuantitatif sama, peluangnya sangat tergantung kepada proses politik daripada koalisi yang terjadi, baru kemudian sangat tergantung daripada Prabowo menitik tekankan kemana 5 tahun ke depan. Kalau hukum titik tekannya ya Yusril. Baru yang pertama tadi, bagaimana kompromi politik di dalam nanti. Ya, itu akan menjadi penentu. Apakah kompromi politik bisa saja yang ada calon partai-partai pengusung sekarang di Prabowo terjadi semacam deadlock, karena sampai sekarang maka biasanya dalam suatu dialog atau kompromi bisa titik temu kepada calon yang lain. Saya kira menurut saya terjadi itu kepada wakil presiden yang sekarang, Maruf Amin. Jadi itu produk daripada kompromi politik sehingga tidak dari partai. Nah, itu salah satu contoh. Bisa saja nanti titik temu kepada Yusril karena boleh jadi tidak ada titik temu. Kemudian Yusril tidak punya kantong milenial. Pertanyaan saya sederhana. Apakah semua calon presiden ada kantong milenialnya? Enggak lah. Karena milenial semua masih swing voter kan, undecided voter kan. Mereka masih menunggu kok kantong-kantong milenial itu. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Hutapea. Baik, terima kasih Pak. Ada satu pertanyaan lagi dari Pak Fuad, perwakilan dari Partai Bulan Bintang. Pak Emrus paling banyak imajinasinya. Terima kasih. Terakhir kan ada kelakuan partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sebetulnya saya ini menarik sekali paparan ini. Saya berharap paparan menjadi paparan publik sebenarnya, karena banyak publik yang nggak mengerti. Ya katakanlah saya juga termasuk orang yang tidak mengerti. Saya malah membahas bahwa saya tidak bisa politik, saya pengusaha, ya developer perumahan. Banyak hal yang kita butuhkan sebetulnya nggak pernah terjadi karena pimpinan ini ya menurut saya nggak komit. Ya banyak satu hal ya perumahan. Mulai Indonesia merdeka 70-an tahun ya, lalu rakyat ini yang tidak punya rumah banyak sekali, masih 15 juta backlog. Utang negara itu menerima rakyat. Kalau kita lihat kemampuan kita, negara kita ini, Indonesia daratnya 131 juta hektar. Hanya butuh 2%, 6 juta hektar dari tanah. Tapi kenapa sekarang dikangkangin sama hal lain yang menguasai itu? Lalu sehingga dapat untuk merumahkan mereka itu, kalau bikin pola dulu zaman Ibu Megawati ada gerakan nasional penguasa 1 juta rumah, ya katakanlah kita tuntaskan di era emas 23 tahun, itu hanya butuh kami hitung itu gak banyak kok Pak, cuma 5% dari APBN aja setiap tahunnya, kan kecil itu sebetulnya. Jadi itu kira-kiranya. Jadi saya melihat satu hal Pak, memang bisa dimaluin bahwa capres itu yang dia pikir hari ini bagaimana menang, apapun caranya ya. Nah untuk menang itu ya banyak hal yang dilakukan. Karena nggak masuk akal. Saya pernah ngobrol sama teman saya yang ahli komunikasi, mungkin Pak Prof sama beliau Pak Dok Emrus. Katanya saya juga awalnya nggak percaya Pak, akhirnya percaya. Kebohongan yang terus diangkat Pak boleh menjadi kebenaran. Dan sebaliknya, ini yang jadi masalah di publik Pak. Termasuk saya pun bingung awalnya. Setelah itu oh betul. Jadi permainan hari banyak kebohongan Pak, banyak nggak masuk akal. Nah ini sekarang kita kembali ke masalah pemilih Pak. Yang memenangkan ini pemilih sebetulnya. Ini kita ada mungkin 6 generasi tapi yang saya ambil mulai baby boomer ya sampai XYZ itu kira-kira 180 juta pemilih Pak. Di antaranya ya kami pengusaha UMKM, kalau lihat per sektor ya, UMKM itu 60 juta lebih. Artinya bagaimana sebetulnya kita mempelajari keinginan mereka ini Pak diharapkan pemimpin ke depan. Pertanyaannya keinginan mereka itu apa? Apakah ada di Prof Yusril? Itu yang jadi pertanyaan yang harus dipublikasikan kalau memang Prof Yusril itu layak. Kira-kira itu Pak. Yang kedua, lalu tadi juga masalah partai hukum. Jadi hari ini saya sebagai pengusaha juga kita sama-sama mendengar bingung Pak pengusaha. Yang mau harus izin, banyak hal nggak jelas. Dikasih uang kita ditangkap, nggak dikasih uang nggak diurusin. Jadi memang perlu. Kalau kita lebih jauh, pertanyaan saya Pak sebenarnya harus kita angkat. Apakah negara ini kita ini memang sudah bagus tata negaranya? Apalagi ada banyak ahli hukum, termasuk ketua umum saya ahli hukum. Jadi sebetulnya tata negara yang baik itu seperti apa sih? Lalu berikutnya, apakah negara kita ini sudah on the track? Kalau belum, bagaimana menyelesaikan itu?
itu yang sebetulnya kalau kita bicara ini ya. Tapi milenial nggak begitu Pak. Kalau ditanya itu mungkin nggak ngerti. Dia pengennya yang lucu, yang cepat, kalau itu bohong. Ini jadi masalah besar. Jadi percuma kita bicara jauh-jauh. Ya, saya pernah bicara seperti kalau itu bilang Pak Prabowo, negara kita ini terancam, dia ahli pertahanan, keamanan segala macam. Putra saya bilang, apa Indonesia ini nggak aman? Ini kan masalah Pak. Jadi perlu pembelajaran yang luar biasa sebenarnya yang harus diangkat ke masyarakat. Yang terakhir Pak, yang lagi rame ini milenial, ya, jadi Gibran. Saya berpikir, saya bertanya-tanya, tadi sudah disebutkan bahwa syarat ini bukan pemimpin untuk kepala daerah Pak. Ya, kalau pada tingkat 1 pun, kalau kualitasnya masih seperti itu, saya mikir Pak, kalau saya tanya sejujurnya, apakah saya mau dipimpin dengan kualitas seperti itu? Tidak. Apalagi negara. Yang saya pikir begini, kalau memang itu tidak masuk Pak, bagaimana? Pak Prabowo ini kan usia sudah mungkin 74 ya Pak. Ya, ini ya kita dukung Allah ya. Ini udah sosial yang memang yang kita nggak tahu lah. Siapa yang udah pernah stroke kan? Bagaimana kalau tiba-tiba terjadi wapres, lalu beliau dipanggil sama Allah, Tuhan, apa mau kita dipimpin oleh seorang Gibran yang seperti itu membantu? Saya nggak rela Pak. Ternyata Pak, saya bukan soal partai, saya pengusaha. Nah ini yang perlu Pak disosialisasikan kepada masyarakat umum, publik tidak tahu. Saya pun awalnya tidak tahu. Saya mendengar merumuskan, saya tadi merumuskan. Ini masalah kita sebetulnya. Yang harus kita rumuskan bersama. Yang akhirnya yang semua itu ada nggak di Prof Yusril? Kalau ada ya ini usia paparannya soal publik. Harus kita angkat mungkin seperti itu. Karena bukan untuk kepentingan Yusril Pak, bukan untuk kepentingan PBB, itu kepentingan Indonesia Pak, kita butuh tokoh. Kalau lucu-lucuan tadi PDIP ikhlas ya, kalau mau lucu-lucuan Pak, kalau saya ketua partai PDIP, semua calon saya sudah jadi, semua kader saya jadi calon Pak. Nggak menang di sini, menang di sini, nggak menang di sini, menang di sini. Dan itu kondisi hari ini seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih, mungkin bisa langsung dijawab Pak. PG-nya jawab. Bapak Prof. Effendi Gajah. Harusnya Emrus. Saya mau bilang sangat pendek karena udah lewat juga waktunya. Satu, sebetulnya Bapak ini lebih banyak curhat daripada menyampaikan pertanyaan atau pernyataan. Tapi nggak apa-apa, ini menjadi menarik bahwa kan keluhan-keluhan rakyat ini seperti nggak terdengar. Seharusnya kan kalau dari cerita Bapak tadi, ngasih, kalau nggak ngasih nggak dapat pekerjaan, kalau ngasih apes-apesnya ketangkap. Jangan-jangan ada 10 juta orang harusnya masuk penjara ya? Hah? Ya kan? Ada 10 juta orang yang ngasih baru dapat proyek, harus ditangkap semua kan mestinya ya? Kalau menegakkan kepastian hukum. Ya kan? Jadi ini lebih, tapi sudahlah Pak, jadi saya lebih nggak mau masuk ke masalah itu. Saya ingin kita dapat sebuah pendidikan pada hari ini, bahwa pendidikan publik, pendidikan politik, bahwa ini kalau memang dibuka begitu ya, coba sisihkan dulu persoalan keluarga, ya kan? Lalu masing-masingnya punya peluang 25% nih pada hari ini. Biarkan publik. Nah, jadi maksud saya gini, pada hari ini ketika sudah disebutkan ada 4 nih, Prof. Emrus ya, ada 4 calon wakil presiden, 1 dari luar Jawa rasanya Yusril, ya kan? 1 dari Jawa Tengah rasanya Gibran. Masing-masing punya 25% nih. Biar publik aja yang menilai. Gibran, salah satu contohnya pada sore ini Yusril, ya kan? Nah coba dibandingkan Gibran sama Yusril. Kalau Anda sisihkan sejenak bahwa ini bukan keluarga presiden, nah, gitu aja, sederhana kok pelajaran publik kita pada sore hari ini. Sambil tadi memikirkan presidensial threshold. Jadi kalau MK buka itu dia harus segera buka, nggak ada presidensial threshold. Jadi biarlah meritokrasi yang menentukan partai politik. Nah yang paling terakhir, jauh lebih penting berita terakhir nih. Ternyata Gibran datang ke acaranya, apa ya? Anda sudah lihat ya, sudah dengar update-nya masing-masing ya? Ke acara Projo ini, Gibran datang 15 menit lalu pulang. Baru Pak Jokowi datang. Ini agak penting pengaturan ini. Karena kan Pak Jokowi itu ditanya sama wartawan, apakah Bapak merestui majunya Gibran sebagai calon wakil presiden? Pak Jokowi bilang, sudah lama tidak ketemu, ya kan? Tadi pun masih nggak ketemu pada itu, karena selisih jalan. Jadi Gibran datang, habis 15 menit dia pulang, baru Pak Jokowi datang. Jadi kalau Anda sebagai wartawan tanya pada hari ini, Pak Jokowi apakah Bapak merestui Gibran maju sebagai cawapres? Sudah lama nggak ketemu. Sore ini pun kebetulan nggak ketemu. Nah lebih baik
kabar seperti ini yang kita bagi bersama, kabar yang menggembirakan bagi kita semua, sambil menikmati pendidikan politik bagi kita semua, termasuk bagi kami-kami nih, bahwa kalau ada calon wakil presiden yang sama-sama punya peluang 25%, satunya Gibran, satunya Pak Yusril, ayo rakyat, buka pikiran kita semua gitu ya. Apakah Anda mau menuju ke dinasti? Coba kalau tanpa keluarga, yang mana nih yang menjadi layak jadi cawapres? Kabarnya ada riset yang sedang dilakukan dan besok mau disampaikan. Saya nggak tahu ya, mudah-mudahan kalau ada itu lebih menarik ya. Ayo ya, Bapak dan Ibu, mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya selalu berusaha agak bercanda, tapi Anda bisa lihat kan betapa semuanya itu diatur sedemikian rupa dan lucu. Jadi nggak usah jadi guru besar lah, udah lucu kok daripada yang lain. Makasih ya. Terima kasih banyak Bapak Ekan Digajari. Dengan berakhirnya jawaban dari Bapak Ekan Digajari, akhir pula kegiatan diskusi kali ini. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan media semuanya dan juga keempat narasumber kita kali ini. Dan untuk media yang akan melakukan doorstop, silakan. Untuk bersama, untuk gubernur sendiri, untuk bersama. Baik usaha apa properti itu udah tinggal dom. Saya sudah kuning sama merah ini. Saya tadi ya mau saya sebutkan satu hal tapi saya lupa. Setelah saya melihat baju batik yang Prof. Emrus itu, ada hewan yang terbang seperti itu. Itu setelah saya cek namanya cepret. Gabungan dari cebong dan kampret. Coba bentuknya kayak gitu tuh. Jadi kalau ada saya rekam ya, ini penting nih soalnya menjadi menarik nih. Iya ya. Jadi silakan. Bagaimana? Ya, saya Tiga Sali sudah ada diskusi ini ya bersama orang hebat. Di samping sana ada Prof. Emrus ahli komunikasi, dan saya mencoba melakukan zoom ke baju batiknya. Ternyata saya melihat sejenis hewan ini. Nah, bentuknya setelah saya analisis, ini saya sebut sebagai cepret. Apa itu? Gabungan cebong dan kampret. Kita lihat tuh bentuk kakinya seperti cebong, tapi sayapnya itu seperti kampret. Jadi yang mau saya katakan, Emrus Yohing adalah penemu cepret yang barangkali akan terbukti di pemilu ini ya. Enjoy saja, tapi pemilu yang damai ya. Oke, Pak. Ya. Kalau bisa